Di antara harta karun rahasia, Xiao Chen lebih tertarik pada totem gerbang naga dan kota naga langit, karena dia pernah mendengar yang lain sebelumnya dan tidak asing dengan mereka. Namun, ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang totem gerbang naga dan kota naga langit. Setelah memikirkannya, dia menyerahkan potongan batu giok itu kepada Mo Chen. Sementara dia tahu sedikit tentang pemurnian harta karun rahasia, dibandingkan dengan Mo Chen, yang memiliki kitab pekerjaan surgawi, dia pasti jauh lebih rendah darinya. Lebih tepat untuk menyerahkan ini padanya. Seperti kata pepatah, gunakan bakat seseorang sepenuhnya. Xiao Chen tidak perlu memonopoli segalanya. Setelah Mo Chen menerima potongan batu giok dan melihatnya, dia menjadi sangat bersemangat. Ini mungkin harta karun di seluruh harta karun gerbang naga yang membuatnya paling bahagia. Setelah membuka kotak bordir kedua, Xiao Chen melihat jimat hitam misterius yang terbuat dari bahan yang tidak diketahui. Gambar Buddha yang diukir di bagian depan jimat itu sangat tidak biasa, berbeda dari berbagai gambar Buddha yang dikenal Xiao Chen. Patung Buddha ini memiliki 8 tangan, yang menutupi mata, hidung, telinga, mulut, pusar, dan jantungnya. Itu tampak aneh. Mo Chen, apa ini? Xiao Chen bertanya pada Mo Chen, yang ada di sampingnya. Belum lama ini, dia menghabiskan beberapa waktu membaca catatan kuno agama Buddha. Dia harus memiliki beberapa ide tentang apa ini. Ini adalah jimat Buddhis, barang dekoratif sekte Buddhis kuno yang mirip dengan tasbih dan gelang Buddhis. Namun, jenis jimat Buddha ini bahkan lebih kuno. Ada banyak jenis barang dekoratif Buddhis. Mo Chen berhenti sejenak di sini, lalu melanjutkan, dalam ajaran Buddhis ortodoks, kecuali jika seseorang adalah biksu atau kepala biara berperingkat tinggi, seseorang dilarang keras mengenakan barang-barang dekoratif. Namun, hanya jimat Buddhis yang tidak benar-benar dianggap hanya sebagai barang dekoratif. Mereka dikendalikan oleh para biarawan berpangkat tinggi dan diberikan kepada murid-murid dari generasi selanjutnya. Mereka juga diberikan kepada orang percaya dan dapat digunakan untuk menarik keberuntungan dan mencegah malapetaka, serta segala macam kegunaan lainnya. Buddha Pitda adalah yang digambarkan dalam jimat Buddha ini. Itu adalah Buddha yang dikenal karena menarik keberuntungan dan mencegah bencana, melindungi dari bencana. Selain itu, yang Anda miliki adalah yang berlengan 8, yang merupakan standar yang sangat tinggi. Varietas berlengan 2 adalah yang paling umum. Ini tidak hanya dapat melindungi pemakainya dari bahaya, tetapi juga menjaga pikiran mereka, untuk mencegah seseorang tergoda oleh. Catatan TL, Buddha Pitda berasal dari Thailand dan memang dikenal untuk menarik keberuntungan dan mencegah malapetaka. Untuk item ini untuk ditempatkan secara individual dalam kotak bordir, jimat Buddha ini harus benar-benar efektif. Itu harus menjadi piala perang dari menghancurkan kuil Leiyin kecil. Sejauh ini 2 kotak bersulam tidak mengecewakan Xiao Chen, jadi dia tidak bisa menahan perasaan antisipasi untuk yang ketiga. Dia membuka kotak bordir ketiga dan menemukan sebuah buku kuno yang menguning karena usia dan terlihat sangat kuno. Dia membukanya dan membacanya sekilas. Isinya membuatnya terkejut. Ini adalah catatan rinci tentang bagaimana sekte Buddhis menyerap kekuatan iman dan bagaimana menempa patung Buddha untuk menerima doa orang percaya. Itu juga termasuk berbagai upacara dari banyak sekte Buddhis kuno. Manual kuno ini mungkin berasal dari kuil Leiyin kecil, tanah suci abadi yang dihancurkan 10.000 tahun yang lalu. Manual itu sangat rinci, berisi semua informasi yang diperlukan kecuali bagaimana mengubah kekuatan keyakinan menjadi kultivasi. Namun, itu tidak masalah. Xiao Chen tidak membutuhkan ini untuk berkultivasi. Menurutnya, kultivasi seperti itu bukan milik diri sendiri dan merupakan sesuatu yang eksternal. Tidak peduli seberapa tinggi kultivasi ini mencapai, itu tidak ada artinya. Yang membuat Xiao Chen senang adalah bahwa misteri sekte Buddha tidak lagi menjadi misteri baginya. Informasi ini akan memudahkan untuk menemukan kelemahan pihak lain. Apa itu? Kamu terlihat sangat senang saat membacanya, Mo Chen bertanya dengan rasa ingin tahu ketika dia melihat ekspresi Xiao Chen. Xiao Chen menyerahkan manual itu sambil tersenyum. Lihat ini. Mo Chen menerima buku itu dan meliriknya 2 kali. Kemudian, dia berseru dengan kejutan yang menyenangkan, ini luar biasa. Informasi yang saya peroleh dalam catatan kuno semuanya hanya berisi beberapa detail yang tidak jelas. Dengan ini, kita tidak perlu khawatir tentang rahasia Pulau Api Hitam. Memang, ketika kita keluar, saya akan menghancurkan sekte Buddha palsu ini. Berbohong dan curang, melakukan hal-hal yang mirip dengan perampokan, lebih jauh lagi, melakukannya dengan topeng kebajikan, mereka adalah ancaman besar bagi Pulau Bintang Surgawi. Petik 2. Mo Chen melihat formasi darah surgawi dan bertanya, namun, apa yang ingin Anda lakukan dengan Vena Roh Raja ini?
Kecuali Anda meminta bantuan dari penguasa guntur, Kaisar Langit Tertinggi, atau ahli tingkat itu, menaklukkan Vena Roh Raja ini secara diam-diam akan terlalu sulit. Petik 2. Xiao Chen memasuki pemikiran yang mendalam dengan cemberut. Untuk saat ini, dia bingung. Dia tidak berniat untuk memperbaiki seluruh Vena Roh Raja. Dengan kultivasinya saat ini, menelan Vena Roh Raja sendiri jauh di luar kemampuannya. Dia hanya akan berakhir mati karena menerima terlalu banyak. Xiao Chen harus setidaknya menjadi kaisar bela diri sebelum dia bisa mengkonsumsi Vena Roh Raja ini. Apa yang dia inginkan adalah kemurnian energi spiritual yang berasal dari Vena Roh Raja dan dalam jumlah besar untuk membantunya menembus kemacetan Kaisar Semu kesempurnaan kecil. Adapun kultivasi di masa depan, dia masih bisa menggunakan Vena Roh Kudus selama kualitasnya lebih tinggi. Namun, Vena Roh Raja ini sepenuhnya disegel sekarang. Begitu Xiao Chen membuka formasi, fenomena misterius yang tercipta dengan munculnya Vena Roh Raja akan memicu banyak masalah. Mendapatkan penguasa guntur atau kaisar langit tertinggi untuk datang dan pergi akan menghabiskan banyak hal dari mereka, jadi itu tidak sepadan. Xiao Chen tidak memiliki sarana untuk menggunakan Vena Roh ini. Dia bisa melihatnya tetapi tidak bisa mendapatkannya. Hehe, Anda benar-benar idiot. Apakah kamu tidak melihat sajadah di ruang rahasia ini? Semua yang ada di ruang rahasia ini adalah harta karun. Tidakkah Anda merasa aneh jika sajadah ada di sini? Tepat ketika Xiao Chen bersiap untuk pergi, untuk mengatur pikirannya dan menemukan sebuah ide, suara Ao Jiao tiba-tiba datang dari cincin roh abadi, menyebutkan sesuatu yang diabaikan oleh Xiao Chen dan Mo Chen. Betul sekali, mengapa ada sajadah di sini tanpa alasan? Mata Xiao Chen berbinar. Sekarang, dia ingat bahwa ketika dia berada di paviliun pedang surgawi, dia telah menemukan alam rahasia dengan sajadah yang terhubung ke Vena Roh. Terima kasih, Ao Jiao kecil. Xiao Chen tidak bisa menahan tawa. Ternyata solusi untuk masalah yang mengganggunya begitu sederhana. Pada saat kritis ini, Ao Jiao memberikan kontribusi yang signifikan. Dia melangkah ke sajadah dan berkata kepada Mo Chen, tidak perlu terburu-buru untuk berangkat. Sajadah ini mungkin terhubung ke Vena Roh Raja. Aku seharusnya bisa menggunakannya untuk menerobos kemacetan Kaisar Kuasi kesempurnaan kecil. Mo Chen berseru dengan terkejut, kemacetanmu membutuhkan Vena Roh kelas Raja untuk menerobos. Ya, kemurnian Vena Roh Kudus tidak cukup. Jika saya menggunakannya untuk menerobos kemacetan dan mencoba membentuk segel surgawi, kemungkinan keberhasilannya rendah. Xiao Chen duduk bersila di atas sajadah. Setelah menjawab, dia segera menutup matanya. Dia menenangkan dirinya dan perlahan-lahan mulai mengedarkan mantra surgawi guntur ungu. Begitu dia melakukannya, suara air yang mengalir tanpa henti segera terdengar di telinganya. Halusinasi pendengaran ini merupakan indikasi dari sejumlah besar energi spiritual yang terlibat. Di bawah arahan mantra surgawi guntur ungu, energi spiritual seperti naga yang mengaum saat mengalir ke meridiannya. Ini tampak sangat mengerikan. Jika Xiao Chen tidak hati-hati, meridiannya mungkin pecah. Formasi darah surgawi emas mulai bersinar samar, berkedip-kedip dengan cahaya 9 warna. Namun, itu tidak membocorkan energi spiritual apapun. Berdiri di samping, Mo Chen menghela nafas lega saat dia memegang manual rahasia dari kotak bordir ketiga. Namun, masih ada raut khawatir di wajahnya. Xiao Chen membutuhkan Vena Roh Raja untuk menerobos ke Kaisar Semu kesempurnaan besar. Seberapa sulit baginya untuk menerobos ke Kaisar bela diri? Hanya tersisa 4 tahun. Waktunya terlalu singkat, terlalu singkat. Mo Chen menghela nafas pada dirinya sendiri. Setelah melirik Xiao Chen lagi, dia diam-diam bergeser ke samping dan mulai membaca dalam diam. Tanda pisah, tanda pisah. Ketika Xiao Chen baru saja akan menerobos kemacetannya, dia tidak menyadari bahwa Pulau Bintang Surgawi telah mencapai saat yang paling berbahaya. Awalnya, formasi penguncian surga gerbang naga bisa bertahan selama 3 hari. Namun, setelah Zhuangzheng He tiba dan Buddha Amitabha mendaratkan telapak tangan di atasnya, situasinya memburuk dengan cepat. Perimeter pertahanan dari 7 pulau satelit semuanya hancur, menyebabkan jangkauan formasi besar menyusut secara signifikan, memaksa para pembela mundur ke Pulau Bintang Surgawi untuk pertahanan terakhir mereka. Lapisan demi lapisan lampu halo Buddha tersebar di langit Pulau Bintang Surgawi yang luas. Semua kuil di pulau-pulau satelit terdekat dalam jarak 500 km bergema tanpa henti dengan suara tulisan suci. Suara kitab suci yang damai dan baik hati bergema di telinga semua pembudidaya yang telah mundur ke kota Bintang Surgawi. Itu terdengar seperti nada setan, membuat mereka putus asa. Sebelumnya, ketika bertarung dengan 8 faksi, setelah sekelompok orang di Pulau Bintang Surgawi mengaktifkan formasi penguncian surga gerbang naga, mereka mencapai titik di mana lawan mereka tidak dapat melakukan apa-apa.
Formasi penguncian surga gerbang naga yang dipulihkan sebagian bukanlah sesuatu yang bisa dihancurkan oleh 8 faksi. Selanjutnya, kelompok Lan Shaobai menggunakan 8 kapal perang kelas raja untuk menyerang dan melawan banyak orang dari 8 faksi. Pelecehan ini membuat 8 faksi tidak fokus untuk menghancurkan formasi. Formasi pertahanan di 7 pulau satelit terintegrasi, mewujudkan 7 gambar naga kuno berwarna biru, masing-masing menjaga arah dan memberikan pertahanan yang kokoh. Pertahanan ini membuat 8 faksi impoten. Mereka hanya bisa mengamuk karena malu saat mereka melihat kelompok Lan Shaobai keluar masuk, menghancurkan kapal perang kelas Sage mereka satu persatu. Namun, pada saat kritis, suara Buddhis yang keras dan jelas terdengar. Sebelum pihak Pulau Bintang Surgawi dapat memahami apa yang sedang terjadi, tangan Buddha emas turun dari langit. Saat itu berkedip dengan cahaya yang menyilaukan, itu menabrak penghalang pertahanan. Gambar Buddha Amitabha muncul dengan 10.000 cincin lampu halo. Dengan kekuatan satu serangan telapak tangan, itu membuka celah di seluruh penghalang pertahanan. Kekuatan mengerikan bocor melalui celah dan melonjak seperti angin kencang, merobohkan banyak bangunan di pulau-pulau satelit seperti istana pasir. Seperti pepatah, ketika angin berlalu, tidak ada jejak, tetapi reruntuhan setelahnya memenuhi mata, kota-kota dihancurkan, menjadi reruntuhan. Meskipun penghalang itu sembuh dengan cepat, ekspresi Lan Shaobai berubah secara drastis, dan dia dengan tegas memilih untuk mundur, mengecilkan penghalang dan mundur ke kota Bintang Surgawi. Di sisi lain, 8 faksi yang sangat frustrasi langsung mengalami peningkatan moral. Mereka menyerbu ke depan dengan ganas, bekerja sama dengan patung Buddha raksasa di udara. Dengan 8 faksi mempertahankan pengejaran dan mengeluarkan banyak upaya untuk menyerang, mereka melintasi penghalang dan membunuh banyak orang dari kelompok Pulau Bintang Surgawi. Setelah penghalang menyusut 100 kali, kekuatannya meningkat secara signifikan. Akhirnya, kelompok dari Pulau Bintang Surgawi berhasil menstabilkan situasi. Namun, ini tidak berlangsung lama. Suara resonansi tulisan suci terdengar dari pulau-pulau terdekat. Gambar Buddha Amitabha yang direndam dalam cahaya Buddha mengalami peningkatan kekuatan. Itu melemparkan serangan telapak tangan setiap beberapa saat. Ketika tangan raksasa itu turun, itu menghalangi cahaya matahari yang tak terbatas, menyelimuti seluruh kota Bintang Surgawi dalam kegelapan dan menginspirasi ketakutan pada semua orang. 7 gambar naga berwarna biru yang berputar-putar di atas kota Bintang Surgawi bentrok dengan gambar Buddha di udara. Sosok mereka menjadi semakin ilusi, jelas, mereka tidak akan bisa bertahan lama. Angin kencang bertiup di tembok kota. Saat Lan Shaobai melihat 7 gambar Azure Dragon gagal, dia mengerutkan kening. Dengan hanya 7 naga berwarna biru, formasi penguncian surga terlalu lemah. Jika formasi besar dapat dipulihkan sepenuhnya, akan ada 1000 naga. Bahkan Kaisar bela diri akan menyerah di hadapan kekuatan superior. Orang-orang Pulau Bintang Surgawi bisa maju atau mundur sesuka hati, tidak terjebak seperti sekarang. Tuan kota, mengapa Raja Naga Azure belum keluar? Retakan muncul di tembok kota, paviliun dan bangunan di jalan-jalan dengan berbagai ukuran pecah. Musuh menyerang dengan keganasan yang meningkat, mengumumkan fakta yang dingin, kota itu akan dihancurkan. Beberapa tetua sekte luar tidak bisa lagi menahan diri untuk meminta berita tentang Xiao Chen. Lan Shaobai tersenyum pahit saat dia melihat sekelompok orang di depannya. Dia ingat bahwa orang yang bertanya adalah Martial Sage tingkat Grandmaster pertama yang berhasil diundang Jin Dabao kembali dari Laut Hitam. Orang ini sudah berada di Pulau Bintang Surgawi selama lebih dari setahun dan bisa dianggap lebih senior. Setelah orang ini berbicara, para tetua sekte luar lainnya semua melihat ke arah Lan Shaobai. Sudahlah, kalian boleh pergi. Saya meninggalkan koin astral hitam di kediaman Tuan Kota dan 2 salinan teknik bela diri yang mendalam. Setelah Anda mendapatkannya, Anda dapat menggunakan lorong bawah tanah untuk menyelinap pergi. Petik 2. Agar para tetua sekte luar ini bertahan sampai sekarang, mereka sudah berusaha keras. Bagaimanapun, orang-orang ini hanya memiliki hubungan yang suci dengan Pulau Bintang Surgawi. Sudah cukup bagus bagi mereka untuk tidak berpindah pihak setelah melihat bahwa kota itu akan dihancurkan. Mudah datang mudah pergi. Sekarang setelah Pulau Bintang Surgawi kehilangan momentum, kelompok orang ini tidak perlu mati bersama mereka. Orang tua yang berbicara sebelumnya menyadari bahwa ada sesuatu yang salah ketika dia mendengar ini. Sesuatu pasti telah terjadi pada Raja Naga Azure Xiao Chen. Dia mungkin tidak akan bisa kembali dalam waktu singkat. Tuan Kota, terima kasih telah mengkhawatirkan kami. Orang tua ini dapat dianggap telah menyaksikan Pulau Bintang Surgawi berkembang selangkah demi selangkah. Meskipun perasaan saya untuk Pulau Bintang Surgawi tidak sekuat kesediaan Tuan Kota dan berbagai tetua sekte dalam untuk mati bersama,
saya masih bersedia mempertahankannya sampai saat terakhir. Selama kota ini berdiri, lelaki tua ini tidak akan mengambil langkah menjauh dari Pulau Bintang Surgawi. Petik 2. Betul sekali. Sebelum kota ini hancur, kami tidak akan pernah pergi. Tanggapan ini mengejutkan Lan Shaobai. Kelompok tetua sekte luar tidak memilih untuk segera pergi, malah memilih untuk bertahan sampai saat terakhir. Pada titik mana, akan sulit bagi orang-orang ini untuk melarikan diri. Lan Shaobai merasa agak tergerak hatinya. Dia tersenyum dan berkata, "Terima kasih, semuanya. Saya harap semua orang akan melanjutkan tanggung jawab yang diberikan kepada mereka. Jika ada pembudidaya dari sisi lain yang melewati celah di penghalang, saya akan menyerahkannya kepada Anda." Petik 2. Meskipun 7 gambar naga berwarna biru memblokir sebagian besar serangan gambar Buddha, beberapa serangan berhasil mencapai penghalang. Banyak pembudidaya dari 8 faksi akan menggunakan celah di penghalang untuk menyerang sebelum pulih. Mereka ingin langsung ke sumbernya dan menghancurkan inti dari formasi penguncian surga gerbang naga. Dengan begitu, kota Bintang Surgawi akan dengan mudah jatuh ke tangan 8 faksi. Liu Ke, Jin Lin, dan yang lainnya semuanya berjaga-jaga di inti formasi besar, tidak meninggalkannya bahkan sedetik pun. Tembok kota membutuhkan banyak orang untuk pertahanan. Untuk para tetua sekte luar ini untuk mengatakan kata-kata seperti itu, bahkan Lan Shaobai tidak dapat menahan perasaan tersentuh. Suara mendesing, sosok Lan Shaobai melintas, dan dia tiba di tempat yang lebih tenang di tembok kota. Penatua Qin saat ini menggunakan energinya untuk mengobati luka Yue Chenxi di sana, tidak berhenti bahkan sesaat sejak dia mulai. "Bagaimana Chenxi?" Lan Shaobai bertanya dengan tergesa-gesa saat kebencian melintas di matanya. Penatua Qin menghela nafas, tetapi dia tidak menghentikan apa yang dia lakukan. Situasinya kurang lebih stabil, tidak ada lagi ancaman bagi hidupnya. Namun, pantulan teknik bela diri melukai pembuluh jantungnya dan mematahkan meridiannya. Jika tidak ada obat untuk memperbaiki meridian, dia hanya bisa menjadi orang biasa. Mendengar ini, Lan Shaobai mengepalkan tangannya erat-erat. Pembuluh darah muncul di punggung tangannya saat kebencian yang luar biasa melonjak di matanya. Tanda pisah. Namun, tidak peduli seberapa besar Lan Shaobai membenci Fu Lianyun yang tak tahu malu, yang melukai Yue Chenxi, wajah Fu Lianyun saat ini dipenuhi dengan senyuman, tampak sangat sombong saat sanjungan mengalir di atasnya. Kembali ke kapal perang darah logam, ketika Zhuang Zhenghe mendengar prestasi luar biasa Fu Lianyun, dia tidak bisa menahan senyum dan berkata, "Kakak Fu adalah contoh yang baik. Setelah kami mengambil kota Bintang Surgawi, saya akan membiarkan Anda memiliki prioritas dalam memilih harta karun." Petik 2. Kewalahan oleh kebaikan Zhuang Zhenghe, Fu Lianyun dengan cepat menolak, "Saya tidak pantas mendapatkan kehormatan seperti itu. Saudara Zhuang adalah orang yang memberikan kontribusi terbesar. Jika bukan karena saudara Zhuang yang bergegas dan menggunakan patung Buddha Amitabha, situasinya tidak akan seperti sekarang ini." Orang lain dari 8 faksi bertindak pragmatis. Sekarang setelah mereka melihat kekuatan patung Buddha Amitabha, mereka merasakan ketakutan yang mendalam terhadap Zhuang Zhenghe. Semua orang menyanjung Zhuang Zhenghe, berbicara dengan hormat kepadanya. Namun, sepertinya Raja Naga Azure, Xiao Chen, tidak pernah muncul sama sekali sejak awal. Aku ingin tahu kemana dia pergi. Dia mungkin memiliki sesuatu yang menahannya. Kalau tidak, dia akan muncul sekarang. Petik 2. Untungnya, dia tidak ada. Jika tidak, penaklukan Pulau Bintang Surgawi tidak akan semudah itu. Melihat bahwa kota Bintang Surgawi akan segera jatuh, para pemimpin dari 8 faksi semuanya tampak agak santai. Saat mereka mengobrol, mereka mulai menjadi tidak takut. Tepat pada saat ini, kelompok itu mendengar dengusan dingin. Zhuang Zhenghe berkata dengan sedih, bahkan jika Xiao Chen datang, orang tua ini dapat dengan mudah membunuhnya. Melihat ekspresi Zhuang Zhenghe berubah, yang lain segera berhenti berbicara, tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Di samping gambar Buddha Amitabha itu, aura Zhuang Zhenghe saat ini mencapai tingkat yang luar biasa. Aura ini mengilhami rasa takut pada kaisar kuasi kesempurnaan kecil lainnya sebelum dia. Bukannya mereka belum pernah bertemu Zhuang Zhenghe sebelumnya. Namun, perasaan yang dia keluarkan sekarang sangat berbeda, auranya saat ini muncul cukup menakutkan untuk beberapa alasan. Ketika kaisar kuasi ini melihatnya menjadi marah, mereka semua gemetar ketakutan. Master Sekte-Sekte Darah Logam mengubah topik pembicaraan. Kota ini sepertinya akan jatuh. Setiap orang harus membuat persiapan Anda. Petik 2. Sekelompok orang melihat ke atas dengan cepat. Mereka melihat 7 gambar naga berwarna biru yang berputar-putar di luar kota Bintang Surgawi berubah menjadi cahaya biru yang jatuh seperti hujan.
Ketika semua orang di kota melihat titik cahaya biru ini, mereka mengungkapkan ekspresi putus asa. Mereka tahu bahwa tanpa 7 naga berwarna biru yang melindungi mereka, penghalang kota bintang surgawi tidak akan bertahan bahkan satu pukulan pun dari patung Buddha Amitabha. Lan Shaobai membungkuk sedikit dan berkata kepada banyak tetua sekte luar yang masih berjuang, kali ini, Lan Shaobai sangat berterima kasih kepada kalian semua. Silakan pergi. Tiba-tiba, seorang tetua sekte luar berteriak kegirangan sambil menunjuk ke belakang, Tuan Kota. Lihat. Lan Shaobai menoleh ke belakang dan melihat sosok putih yang dikenalnya bergegas dengan kecepatan kilat. Ledakan, sosok besar patung Buddha Amitabha tiba-tiba turun, menyelimuti seluruh kota bintang surgawi dalam kegelapan. Dunia yang gelap gulita menjerumuskan semua orang ke dalam kengerian dan keputusasaan, membuat mereka merasa terengah-engah dan tak berdaya. Sebelum Lan Shaobai berhasil melihat wajah sosok putih itu, serangan telapak tangan patung Buddha Amitabha menghancurkan penghalang pertahanan terakhir mereka, formasi penguncian surga gerbang naga. Buddha yang kuat mungkin melonjak. Seluruh bentangan tembok kota langsung runtuh dan runtuh. Di bawah kekuatan yang mengerikan ini, bangunan dengan berbagai ukuran runtuh. Dalam satu saat, hampir 2 tahun upaya, kota bintang surgawi dihancurkan. Sama seperti telapak tangan yang turun ini akan membunuh semua orang, raungan naga yang menghina terdengar. Suara naga mengguncang udara, mengaum dengan ganas dan menyebar dengan cepat. Itu memadamkan suara tulisan suci yang tidak pernah berhenti selama ini. Gelombang suara merambat ke segala arah, menendang cipratan dan ombak di laut, menjilat dan tumpang tindih, bergelombang tanpa akhir. Dengan raungan ini, patung-patung Buddha di berbagai pulau satelit di Pulau Bintang Surgawi semuanya hancur. Sebuah cahaya pedang melintas di ruang gelap gulita, memotong tangan patung Buddha menjadi 2, tepat di tengah. Sinar matahari turun dari celah, tampak suci dan bermartabat. Sosok putih berdiri di bawah cahaya, berdiri tegak sambil memegang pedang di udara. Satu pria dan satu pedang menerobos telapak tangan raksasa yang memenuhi udara dengan Buddha Might. Itu seperti sinar matahari yang membekukan pemandangan, membuatnya terlihat tak terlupakan. Setelah itu, telapak tangan raksasa itu menghilang, dan sinar matahari memenuhi daratan sekali lagi. Kota bintang surgawi mendapatkan kembali cahayanya. Semua pembudidaya yang berjuang keras di kota melihat sosok itu dengan jelas. Jika ini bukan Raja Naga Azure, Xiao Chen, siapa lagi? Ini sudah berakhir. Raja Naga Azure telah kembali. Kapal perang darah logam telah terbang dekat dengan Pulau Bintang Surgawi. Ketika seseorang dari 8 faksi melihat pemandangan ini, mereka tidak bisa menahan tangis. Siapa yang menyangka Xiao Chen, yang selama ini absen, akan muncul di saat kritis ini? Selanjutnya, saat Xiao Chen muncul, dia memotong serangan telapak tangan yang menyaingi serangan kekuatan penuh dari Kaisar Kuasi Penyempurnaan Puncak. Bagaimana mungkin orang-orang dari 8 faksi tidak merasa takut? Zhuang Zhenghe berteriak dengan marah, mengapa kalian semua panik? Saya tidak takut, jadi mengapa Anda semua takut? Petik 2. Chen Ming tahu bahwa para pemimpin faksi lain ini masih memiliki nilai bagi mereka. Dia memilih waktu yang tepat untuk menenangkan mereka. Jangan melebih-lebihkan kekuatannya di hatimu. Itu hanya tipuan, menggunakan gelombang suara untuk memecahkan suara Buddhis, menekan kekuatan serangan telapak tangan. Kemudian, dia hampir tidak berurusan dengannya. Kekuatan Brother Zhuang sudah lebih dari cukup untuk menghadapinya. Selanjutnya, ada patung Buddha Amitabha. Itu tidak akan mudah rusak. Zhuang Zhenghe berkata, itu benar. Nanti, bantu aku menahan kelompok lemah itu. Tidak perlu bagimu untuk khawatir tentang sisanya. Petik 2. Fu Lianyun dan para pemimpin faksi lainnya menjadi tenang. Sekarang, sudah tidak ada jalan kembali bagi mereka, mereka hanya bisa mempertaruhkan nyawa mereka. Setelah tangan patung Buddha Amitabha patah dengan satu tebasan, tangan itu mundur ke awan. Namun, Xiao Chen tidak menekan keuntungannya dan mengejarnya. Dia melirik kota bintang surgawi yang hancur dan dengan cepat menuju Lan Shaobai. Lan Shaobai menatap Xiao Chen yang turun, dan rasa bersalah muncul di wajahnya. Dia berkata, maaf, pada akhirnya, saya masih tidak bisa mempertahankan kota ini. Xiao Chen menepuk bahu Lan Shaobai dan menjawab, jangan katakan itu. Seharusnya aku yang meminta maaf. Anda sudah melakukan yang terbaik, dan Anda melakukannya dengan baik. Bagaimana Chen Xi? Petik 2. Xiao Chen melihat ke samping dan melihat Yue Chen Xi, yang dilindungi Penatua Qin. Wajah Xiao Chen tenggelam, dan dia segera bertanya tentang dia. Lan Shaobai dengan cepat menggambarkan semua yang telah terjadi. Setelah itu, dia menemukan bahwa udara di sekitar tiba-tiba berubah menjadi glasial.
Dia merasakan niat membunuh yang mendalam dan tidak bisa menahan gemetar sedikit. Ketika Xiao Chen keluar dari trof harta karun gerbang naga, dia merasakan atmosfer yang luar biasa aneh di Pulau Bintang Surgawi. Jadi, dia meninggalkan Mo Chen dan bergegas lebih dulu. Sungguh lelaki tua yang tak tahu malu dan tercela. Bahkan ketika Xiao Chen melihat kota Bintang Surgawi yang hancur, niat membunuhnya masih tetap terkendali. Namun, ketika dia mendengar laporan Lan Shaobai, dia tidak bisa lagi mengendalikan niat membunuhnya, dan itu bocor. Lan Shaobai masih baik-baik saja. Bagaimanapun, dia adalah kaisar semu dan bakat yang luar biasa. Jumlah niat membunuh ini tidak akan melukainya. Namun, para tetua sekte luar itu merasa sulit untuk bertahan. Suara mendesing. Mo Chen, yang lebih lambat dari Xiao Chen, memperhatikan keadaan Xiao Chen ketika dia tiba. Segera, dia berkata dengan gugup, "Kakak Xiao, kamu menyakiti mereka." Kata-kata Mo Chen mengejutkan Xiao Chen. Lan Shaobai dan banyak tetua sekte luar yang berdiri di dinding semuanya melepaskan napas lega mereka. Aku mengejutkan semua orang. Xiao Chen mencela dirinya sendiri. Kondisi mentalnya belum sempurna. Bukannya seseorang tidak bisa marah atau memiliki niat membunuh. Namun, ini harus dikendalikan. Jika tidak, saat seseorang tumbuh lebih kuat dan berdiri di posisi yang lebih tinggi, akan lebih mudah untuk jatuh ke jalur iblis. Ketika banyak tetua sekte luar melihat permintaan maaf Xiao Chen yang tulus, mereka semua mengatakan bahwa mereka tidak keberatan dan mereka mengerti. Pada saat yang sama, para tetua sekte luar ini semua agak terkejut. Raja Naga Azure yang terkenal tidak mengudara. Namun, setelah mereka memikirkannya, Xiao Chen dalam sinar cahaya itu memancarkan atmosfer yang tidak lebih lemah dari karakter utama yang sudah terkenal sejak lama. Ini adalah orang yang sangat kontradiktif yang memberi para tetua sekte luar ini perasaan bahwa dia tidak terduga. Xiao Chen memikirkan sesuatu. Dia bertanya, "Mo Chen, apakah ada pil obat untuk memperbaiki meridian di antara pil obat kelas raja di harta karun gerbang naga?" Ada 3, semuanya berkualitas tinggi untuk tipenya. Setelah melakukan perbaikan, mereka bahkan dapat meningkatkan ketangguhan meridian ke tingkat yang lebih tinggi. Mo Chen telah mengumpulkan semua harta di ruang rahasia, jadi dia lebih akrab dengan apa yang mereka miliki. Hati cemas Xiao Chen agak tenang. Ketika dia melihat ke langit, dia memperhatikan bahwa Buddha Amitabha, yang telah dia pukul mundur untuk sementara, telah menghilang dari banyak lapisan cahaya halo Buddhis. Namun, dia tahu bahwa Buddha Amitabha memiliki kekuatan keyakinan yang besar dan luka yang ditimbulkannya akan pulih dalam waktu singkat. Xiao Chen mengalihkan pandangannya kembali ke Mo Chen. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, Mo Chen tersenyum tipis dan berkata, "Aku tahu apa yang ingin kamu lakukan. Anda ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk sepenuhnya mencabut faksi di Pulau Api Hitam dan mengakhiri bahaya ini." Setelah mengalami situasi yang mengancam jiwa bersama di Cloud Sea Domain dan bekerja sama satu sama lain di Dragon's Gate Treasure Trove, keduanya menjadi lebih mengenal satu sama lain. Mo Chen mengatakan apa yang ingin dia katakan menyelamatkan Xiao Chen. Dia menatapnya dan berkata, "Hati-hati." Masih tersenyum tipis, dia pergi dengan tenang. Targetnya adalah markas Zhuang Zhenghe, Pulau Api Hitam. Sama seperti Xiao Chen membuat terobosannya menjadi kaisar semu kesempurnaan besar, Mo Chen telah menemukan dalam kanon rahasia kuil Leiyin kecil kelemahan dalam mengumpulkan kekuatan iman melalui ajaran-ajaran palsu seperti itu. Kelemahannya adalah pada sumber kekuatan iman di kuil indera tercerahkan, yang pernah dikunjungi Xiao Chen. Yang harus dia lakukan hanyalah menghancurkannya, lalu menggunakan metode dalam kanon rahasia untuk mengembalikan kekuatan iman, kemudian, gambar Buddha Amitabha yang sangat kejam di hadapan mereka ini akan kehilangan sumber kekuatannya. Mengingat kekuatan Mo Chen, selama dia berhati-hati dan tidak memasuki aula kuil, dia seharusnya bisa menghadapi musuh di Pulau Api Hitam, karena Zhuang Zhenghe dan patung Buddha Amitabha sama-sama tidak ada. Tidak lama setelah dia pergi, kapal perang darah logam memimpin banyak kapal perang ke tembok kota. Zhuang Zhenghe dan kelompoknya tampak tak kenal takut, langsung melompat dari kapal perang dan tiba di depan Xiao Chen dan yang lainnya. "Penolong Xiao, kita bertemu lagi." Zhuang Zhenghe memandang Xiao Chen sambil tersenyum. Dia tidak menunjukkan niat membunuh sama sekali. Jika bukan karena Xiao Chen memahami lawannya dengan baik, dia akan tertipu oleh wajah tersenyum ini. Ekspresi set semua tetua sekte luar di tembok kota seperti mereka menghadapi musuh besar. Mereka berkumpul di belakang Xiao Chen tanpa penundaan dan dengan cemas menatap 8 kaisar semu yang maju bersama Zhuang Zhenghe. Anda harus lebih jelas dari siapapun seberapa kuat citra Buddha Amitabha itu. Jika Anda bijaksana, Anda akan segera melarikan diri. Kembali ke benua Kunlun Anda. Jika tidak,
Kota yang hancur ini sebelum Anda akan menjadi kuburan Anda. Petik 2. Senyum tetap di wajah Zhuang Zhenghe. Namun, bahkan orang bodoh pun bisa melihat niat membunuh dalam kata-katanya. Xiao Chen tidak bisa diganggu dengan Zhuang Zhenghe. Dia melihat banyak kaisar semu dan bertanya dengan acuh tak acuh, siapa Fu Lianyun? Pertanyaan acuh tak acuh membuat hati para pemimpin 8 faksi itu tenggelam. Ketika tatapan Xiao Chen menyapu mereka, mereka merasakan niat membunuhnya, yang membuat mereka kedinginan. Berdasarkan perubahan ekspresi dari beberapa orang, Xiao Chen langsung menyimpulkan bahwa itu adalah Fu Lianyun. Sangat bagus, kamu bisa mati sekarang. Pernyataan ini mengejutkan Zhuang Zhenghe. Dia dengan cepat pindah ke samping, mencoba memblokir Xiao Chen. Siapa yang akan membayangkan bahwa Xiao Chen tidak akan memilih untuk menerobos? Sebaliknya, dia melompat, dan sosoknya tampak menghilang. Ketika dia mendarat, Lunar Shadow Saber, di sarungnya, telah menusuk dada Fu Lianyun. Tidak peduli bagaimana Fu Lianyun berjuang, itu tidak berguna. Langkah ini mengejutkan semua orang. Mereka tidak menyangka Xiao Chen begitu berani melompat ke tengah-tengah mereka sendirian. Kamu mencari kematian. Master Sekte-Sekte Darah Logam, Chen Ming, adalah yang pertama bereaksi, memimpin kelompok untuk mengepung Xiao Chen, bergerak secepat kilat. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. 8 sosok itu merobek udara dengan pekikan yang sangat menusuk. Pada jarak sedekat itu, mereka hanya membutuhkan setengah detik untuk menyerang Xiao Chen. Bahkan Kaisar Kuasi penyempurnaan akan terluka parah setelah menerima serangan dari begitu banyak Kaisar Kuasi. Xiao Chen tidak punya niat untuk menghindar sama sekali. Dalam waktu yang dibutuhkan percikan untuk terbang, dia mendorong Lunar Shadow Saber yang terselubung lebih jauh, menjepit Fu Lianyun ke tanah, memotong semua harapan untuk diselamatkan. Setelah itu, Fu Lianyun berteriak sedih. Darah menyembur keluar dari lukanya seperti air mancur. Pada saat ini, Xiao Chen melepaskan aura Kaisar Semu Kesempurnaan Agung tanpa menahan apapun. 8 orang yang menagih semuanya mengungkapkan ekspresi terkejut. Mereka merasakan aura luas yang sangat padat hingga hampir padat. Aura ini melonjak ke segala arah, meniup mereka kembali. Terperangkap lengah, bahkan Zhuang Zhenghe tidak bisa memblokirnya. Dia mundur 100 langkah sebelum dia menstabilkan dirinya. Xiao Chen melirik kembali ke sekelompok orang dalam keadaan menyedihkan, lalu berdiri dan mengeluarkan pedangnya, masih dalam sarungnya. Dia berbalik dan dengan lembut melayang ke udara sebelum mendarat kembali di tanah. Akhirnya, dia berkata dengan acuh tak acuh, maaf, ketika saya membunuh, saya tidak suka orang mengganggu saya. Fu Lianyun yang sekarat di tanah menggunakan tangannya untuk menekan lukanya dengan keras. Wajahnya dipenuhi kengerian. Fu Lianyun melakukan yang terbaik untuk mengangkat kepalanya dan mengarahkan pandangannya ke Zhuang Zhenghe dengan harapan. Kemudian, dia dengan susah payah memanggil, selamatkan aku. Namun, siapa yang peduli dengan Fu Lianyun saat ini? Kelompok Kaisar Semu berkumpul di belakang Zhuang Zhenghe. Semuanya menatap Xiao Chen dengan hati-hati dan tidak memperhatikan Fu Lianyun sama sekali. Tidak ada yang mengira Xiao Chen akan menerobos ke Kaisar Semu Kesempurnaan Besar. Auranya seperti gunung, jauh melebihi aura mereka. Bahkan Zhuang Zhenghe dan Chen Ming dari Sekte Darah Logam, yang keduanya adalah Kaisar Semu Kesempurnaan Besar, tidak bisa mengalahkan aura Xiao Chen. Zhuang Zhenghe tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia menyipitkan mata pada Xiao Chen, mencoba melihat melalui kekuatannya. Namun, dia tidak dapat memahaminya sama sekali, gagal untuk melihat apa batas Xiao Chen. Jadi, Zhuang Zhenghe mengirimkan proyeksi suara. Chen Ming menarik pedangnya dan mendorongnya dari tanah, menyerang Xiao Chen. 6 Kaisar Kuasi Kesempurnaan kecil lainnya semuanya menarik senjata mereka dan juga menyerang Xiao Chen sambil memproyeksikan niat membunuh yang kuat. Pada titik ini, Kaisar Kuasi ini semua tahu bahwa mereka tidak lagi memiliki jalan mundur. Bahkan jika mereka memohon belas kasihan, tidak ada akhir yang baik menunggu mereka. Hanya dengan bertarung dan mengalahkan Xiao Chen mereka bisa hidup. Xiao Chen melambaikan tangannya, mencegah Lan Shaobai dan kelompoknya bergerak. Dia melangkah maju tanpa menarik pedangnya, menghalangi serangan pedang Chen Ming. Pada tingkat Kaisar Semu, setiap gerakan menimbulkan angin dan awan. Orang-orang seperti itu dapat mengubah gerakan mereka beberapa puluh kali dalam 2 atau 3 tarikan napas. Sial, sial, sial. Ketujuh bekerja bersama sebagai satu, menghalangi aura mengerikan Xiao Chen dan mengelilinginya, membombardirnya dengan serangan. Lampu pedang dan gambar pedang terbang keluar, melemparkan percikan api kemana-mana. Angin kencang bertiup, mengaduk-aduk awan. Karena bentrokan kekuatan dunia,
berbagai pemandangan melintas di sekitarnya seperti lampu sekilas. Xiao Chen bergerak dengan gesit, bertarung sendirian melawan 7 orang. Bahkan tanpa menarik pedangnya, dia mempertahankan pertahanan yang tidak bisa ditembus, memblokir semua serangan mereka. Selain Chen Ming, yang lebih sulit untuk ditangani, Xiao Chen bisa langsung menjatuhkan 6 lainnya, selama dia menarik pedangnya. Namun, masih ada Zhuang Zhenghe yang menonton, menyimpan kekuatan dan menunggu saat yang tepat untuk melepaskannya. Dia berencana untuk menyerang dengan kecepatan kilat, begitu dia memahami kekuatan Xiao Chen. Saat bertemu Zhuang Zhenghe kali ini, Xiao Chen dengan jelas merasa bahwa kekuatan biksu berdarah telah meningkat lebih jauh dibandingkan 1 bulan yang lalu. Secara logika, peningkatan ini tidak normal. Meningkatkan puasa ini masih tidak mungkin bahkan dengan mengubah kekuatan iman menjadi kultivasi. Hanya ada satu kemungkinan, Xiao Chen mengingat upacara tertentu di kanon rahasia kuil minor Lei Yin dan memiliki ide kasar. Namun, dia tidak memikirkannya sekarang. Dia hanya bermain bersama dengan sekelompok orang ini. Entah dia tidak akan bergerak sama sekali atau dia juga menjatuhkan Zhuang Zhenghe ketika dia melakukannya. Chen Ming mengirimkan serangan lain, memaksa Xiao Chen kembali. Kemudian, dia dengan panik menyerbu, mengejek, "Azure Dragon King, kamu benar-benar arogan tanpa batas. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda dapat mengalahkan kami bertujuh bahkan tanpa menarik pedang Anda?" Saat Chen Ming berbicara, 6 kaisar kuasi kesempurnaan kecil lainnya terus menyerang, mengirimkan serangan yang berbeda. Cahaya dari segala macam warna, bersama dengan berbagai fenomena misterius, melonjak ke arah Xiao Chen dengan aura yang mengerikan. Xiao Chen tidak menjawab, dia melirik dengan hati-hati dan melihat lintasan serangan keenamnya. Lunar Shadow Saber di tangan Xiao Chen tampak seperti hidup, seperti itu adalah lengan ketiganya. Itu dengan gesit berputar di lengannya, bergerak ke atas dan ke bawah. Klangor terdengar seperti guntur, Xiao Chen masih tidak menarik pedangnya. Saat dia meluncur kembali, dia memblokir semua serangan. Sepertinya ada penghalang yang tidak bisa dipecahkan di depan Xiao Chen. Jika dia mau, bahkan angin pun tidak bisa menembusnya. Semburan energi surut setelah beberapa saat sebelum naik dan surut lagi dalam siklus seperti itu. Prinsip-prinsip seni perang dari kehidupan Xiao Chen sebelumnya juga diterapkan di dunia kultivator. Sebelum pertahanan indah Xiao Chen, Chen Ming dan kelompoknya lelah setelah mempertahankan serangan mereka untuk waktu yang lama. Dari keganasan awal mereka sekarang mengekspos banyak celah dalam gerakan mereka. Zhuang Zhenghe merasa frustrasi. Bahkan sampai sekarang, dia masih tidak bisa mengetahui batas Xiao Chen. Dia mengutuk kelompok orang ini di dalam hatinya, menyebut mereka sampah. "Xiao Chen, kamu disebut Raja Naga Azure dengan sia-sia. Kamu bahkan tidak bisa membalas." Chen Ming tahu apa niat Zhuang Zhenghe. Melihat bahwa dia masih tidak bisa memaksa Xiao Chen untuk menarik pedangnya, dia mencoba mengejeknya lagi. Sangat bagus, kondisi mental pihak lain sudah berantakan, dan aura mereka melemah. Sudah waktunya untuk mengakhiri lelucon ini. Sesuai keinginan kamu, Xiao Chen menyipitkan matanya, dan cahaya dingin melintas di dalamnya. Tatapannya menjadi setajam pedang, hanya satu tatapan yang membuat 7 duri merinding. Rambutnya berkibar kemana-mana, tubuhnya mengeluarkan dengungan pedang yang tak terbatas. Pada saat ini, tubuhnya adalah pedang, helai rambutnya semua adalah pedang, pakaiannya adalah pedang, bahkan tatapannya adalah pedang. Xiao Chen, yang secara pasif bertahan, tiba-tiba bergegas dengan langkah besar. Pakaian putihnya tampak seperti salju, dan sosoknya seperti angin. Di tengah angin dan salju, dia dengan cepat menyerang ke-7 orang itu. Sial, 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 dengungan pedang yang bergema di udara terdengar seperti musik sitar yang paling menakjubkan. Xiao Chen menjatuhkan pedang Chen Ming dan mendekatinya. Tanpa memberi Chen Ming kesempatan untuk bereaksi, dia menabrakkan bahunya ke tubuh Chen Ming. Luka pedang mengerikan muncul di dada Chen Ming, dan dia memuntahkan seteguk darah. Terluka parah, dia jatuh ke tanah, tidak bisa lagi melawan. Hanya saja Xiao Chen tidak bergerak. Begitu dia bergerak, dia tidak akan memberi kesempatan pada kelompok orang ini. Seseorang menyerang Xiao Chen dari kiri. Dengan ayunan lengan Xiao Chen, cahaya pedang segera memotong lengan yang digunakan orang ini untuk menggunakan senjatanya. Namun, Xiao Chen jelas tidak menarik pedang di tangan kanannya. Xiao Chen terus bergerak, berlari ke depan. Dengan setiap langkah yang dia ambil, cahaya pedang yang tak terbatas menyala. Kemanapun dia pergi, cahaya pedang muncul tanpa henti. Pemandangannya tampak cemerlang dan bervariasi, dengan salju yang menari-nari di tiup angin. Tidak ada yang bisa menghalangi kemajuan Xiao Chen. Dengan setiap langkah, dia menjatuhkan seseorang ke belakang,
menimbulkan luka parah dan menyebabkan mereka muntah dan kehilangan semua kekuatan tempur mereka. Pada saat Xiao Chen mengambil 7 langkah, 7 kaisar kuasi semuanya jatuh ke tanah, tidak bisa bangun lagi. Mereka berbaring di sana, mengerang kesakitan. Mereka yang cedera ringan lolos dengan tangan atau kaki patah. Orang-orang dengan luka parah pingsan karena rasa sakit. Ketika Xiao Chen menyerang, dia tidak menahan sama sekali. Tanpa jeda, sosoknya melintas dan tiba di depan Zhuang Zhenghe yang terpana. Pada saat ini, Xiao Chen telah mengalahkan 7 orang sekaligus, dan momentumnya mencapai puncaknya. Dengan hanya satu gerakan, sepertinya dia membawa seluruh dunia. Zhuang Zhenghe telah menunggu Xiao Chen untuk menarik pedangnya dan mencari celah untuk memberikan pukulan fatal yang cepat. Tuduhan ini membuatnya lengah dan menjatuhkannya ke udara. Namun, kultivasi Zhuang Zhenghe sekarang sangat mengerikan, jauh lebih kuat daripada kultivasi Kaisar Semu Kesempurnaan Besar yang baru, Xiao Chen. Wajah Zhuang Zhenghe tenggelam saat dia mendarat dengan berat di kakinya. Tanah di bawahnya bergerak, dan pohon bodi merah tua tumbuh dan berakar di sana, menopangnya. Cincin lampu halo Buddha merah muncul di belakangnya. Suara kitab suci Buddhis menggelegar, dan pohon bodi bergoyang di udara yang tenang. Zhuang Zhenghe mengulurkan tangannya, ingin melakukan serangan telapak tangan untuk menekan aura Xiao Chen. Namun, bagaimana mungkin Xiao Chen, yang berada dalam kondisi puncaknya, memberinya kesempatan seperti itu? Begitu Zhuang Zhenghe mendarat, Xiao Chen segera menggambar lunar shadow saber, yang selama ini dia simpan. Dengung pedang bernyanyi di udara, cahaya pedang yang cemerlang membuat dunia terlihat kusam dibandingkan. Bunga musim semi dan salju musim dingin, matahari musim panas dan angin musim gugur, Azure Dragon pecah dari laut, dan bulan yang cerah membubung ke langit. Fenomena misterius tanpa batas terwujud pada saat itu juga, menciptakan pemandangan keagungan yang megah saat cahaya pedang ditembakkan. Pohon bodi merah itu langsung roboh. Serangan pedang ini membuat Zhuang Zhenghe mundur 1 kilometer. Lampu halo Buddha menghilang, dan dia tampak dalam keadaan menyesal. Dari luka di dadanya, pukulan itu hampir memotongnya menjadi 2. 7 langkah dan 1 serangan pedang. Hanya dengan ini, Xiao Chen dengan cepat menimbulkan kerusakan parah pada kelompok orang ini. Meskipun melihat Zhuang Zhenghe terbang kembali dengan menyedihkan, Xiao Chen tidak mengendurkan kewaspadaannya. Gambar Buddha Amitabha yang tersembunyi di awan adalah ancaman terbesar bagi seluruh pulau bintang surgawi. Mengingat waktu yang begitu lama telah berlalu, seharusnya sudah pulih dari serangan Xiao Chen. Bagaimanapun, Xiao Chen hanya mengiris telapak tangan, yang bukan cedera parah. Jika pemiliknya bersedia menghabiskan kekuatan keyakinannya, ia bahkan bisa pulih dalam beberapa saat. Namun, Xiao Chen bertanya-tanya mengapa Zhuang Zhenghe tidak membuat patung Buddha itu muncul. Bahkan setelah dia menetralisir para pemimpin dari 8 faksi, Zhuang Zhenghe masih tidak menggunakannya. Mungkin bagi Zhuang Zhenghe, faksi-faksi ini hanyalah pion baginya untuk bergerak. Hidup atau mati mereka tidak ada hubungannya dengan dia. Namun, Xiao Chen melukai Zhuang Zhenghe dengan parah. Jika Zhuang Zhenghe masih tidak mengeluarkan gambar Buddha Amitabha, Xiao Chen akan membunuhnya. Bahkan jika dia tidak ingin mengeluarkannya, dia tidak punya pilihan lain. Xiao Chen mengangkat pedangnya dan berdiri tegak. Dia tidak mengejar dan hanya menunggu dengan tenang. Xiao Chen sekarang memiliki segel surgawi yang lengkap, berbentuk seperti naga azure, di dantiannya. Saat berdenyut, untaian hukum surgawi tanpa bentuk muncul di belakangnya, total 10.000 di antaranya. Mereka tampak seperti sungai besar yang menyapu tempat itu. Sebelum mencapai Kaisar Bela Diri, tidak ada cara untuk menutup hukum surgawi dalam satu lingkaran untuk membentuk lingkaran. Seseorang juga tidak dapat menggunakan kekuatan dunia sesuka hatinya, tidak dapat mengendalikannya dengan bebas. Sekarang Xiao Chen telah maju ke Kaisar Kuasi Kesempurnaan Besar, sedikit fondasi yang dia letakkan sebelum maju ke Kaisar Kuasi terungkap dengan sendirinya hari ini dalam tampilan yang tiba-tiba. Dengan 10.000 hukum surgawi, seberapa mengerikan kekuatan dunia yang bisa digerakkan oleh Xiao Chen dengan pikiran. Itu bisa menghancurkan gunung dan sungai dan menghancurkan langit. Dengan setiap tindakan Xiao Chen, aura tak berbentuk menekan para pembudidaya dari alam kultivasi yang sama. Dengan sekali pandang, dia bisa membuat lawannya gemetar ketakutan. Zhuang Zhenghe mungkin telah lama menjadi kaisar semu dan bahkan telah menggunakan upacara untuk memperkuat dirinya lebih jauh, kultivasinya jelas jauh lebih tinggi daripada Xiao Chen, tetapi hukum surgawinya jauh dari Xiao Chen dalam hal kualitas, kuantitas, dan aura. Perbedaan ini disebabkan oleh perbedaan fondasi dan akumulasi masing-masing. Perbedaan seperti itu hanya akan menjadi semakin jelas semakin jauh. Ketika seseorang mencapai Kaisar Bela Diri, perbedaan ini akan lebih besar. Hu Qi,
Saat Xiao Chen menyaksikan, sebuah cahaya tiba-tiba jatuh dari langit, menyelimuti Zhuang Zhenghe. Kemudian, cahaya ini mulai menyembuhkan luka Zhuang Zhenghe. Luka pedang mengerikan di dada Zhuang Zhenghe pulih dengan kecepatan yang terlihat dalam cahaya. Setelah menderita satu serangan pedang, Zhuang Zhenghe tidak menunjukkan kemarahan di wajahnya. Sekarang dia telah melihat kekuatan Xiao Chen dengan jelas, dia mulai tertawa gila. Zhuang Zhenghe perlahan berjalan di udara. Kemudian, dia berkata dengan dingin, "Xiao Chen, apakah ini semua kekuatanmu? Jika demikian, maka Anda tidak akan bisa lolos dari kematian hari ini." Sang Buddha baik hati, namun, ketika Sang Buddha marah, tidak ada yang bisa menghalanginya. Suara kitab suci Buddha terdengar lagi, menyebabkan Buddha Amitabha yang sangat mengerikan di atas pulau bintang surgawi menembus awan dan muncul kembali. Cahaya keemasan terang turun, menyinari setiap sudut kota bintang surgawi yang sudah hancur. Tepat setelah Zhuang Zhenghe berbicara, Buddha Amitabha melemparkan serangan telapak tangan lain yang menutupi langit. Jika serangan telapak tangan ini benar-benar mendarat, semua orang di reruntuhan kota bintang surgawi mungkin akan terluka. Telapak tangan benar-benar tidak bisa dibiarkan mendarat. Xiao Chen tidak bisa membiarkan banyak orang di pulau bintang surgawi menderita cedera lebih lanjut. Xiao Chen meraung marah dan mengeksekusi seni nada naga. Kemudian, dia mewujudkan Azure Dragon Battle Armor dan melayang ke langit dengan Lunar Shadow Saber di tangan, bentrok langsung. Ledakan, cahaya pedang yang cemerlang melonjak keluar dan membelah telapak tangan raksasa itu menjadi dua lagi. Kali ini, Sang Buddha tidak mundur. Sebaliknya, ia menembakkan telapak tangan kirinya, tampak seperti sedang menurunkan langit bersama dengan telapak tangannya. Dengan serangan ini, sepertinya ketinggian seluruh langit diturunkan. Mati, Zhuang Zhenghe sudah memiliki pemahaman yang baik tentang kekuatan Xiao Chen. Xiao Chen tak tertandingi di antara kaisar kuasi kesempurnaan besar. Namun, dia masih bukan tandingan kaisar kuasi penyempurnaan. Seni nada naga tidak dapat digunakan terus-menerus. Namun, Buddha Amitabha dapat menekan serangannya, menghancurkan Xiao Chen, selama ia memiliki kekuatan keyakinan yang tak habis-habisnya. Serangan telapak tangan ini pada akhirnya akan berhasil menangani luka parah pada Xiao Chen. Namun, tepat saat telapak tangan yang luar biasa ini hendak mengenai Xiao Chen, sebuah patung Buddha kuno muncul di belakangnya. Gambar ini memiliki 8 lengan dan melindungi semua titik vital. Patung Buddha ini tidak berukuran raksasa seperti Buddha Amitabha. Namun, ia memiliki aura kuno yang tenang dan damai, penuh dengan kebajikan. Tangan yang melindungi dada Xiao Chen memukul tangan raksasa Buddha Amitabha, mengirimnya kembali. Ketika kedua tangan Buddha berbenturan, seluruh langit bergetar hebat, tampak seperti laut dengan ombak yang bergolak. Awan tak terbatas tersebar. Bang, 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 Buddha Amitabha telah menggunakan kekuatan keyakinannya dan berendam dalam cahaya untuk memulihkan tangan kanannya. Dengan demikian, itu mengirimkan serangan telapak tangan lagi. Namun demikian, tangan yang melindungi Xiao Chen memukulnya kembali. Ini terjadi 8 kali, melelahkan sejumlah besar kekuatan iman. Namun, tidak satu pun dari 8 serangan patung Buddha Amitabha yang berhasil. Di sisi lain, saat patung Buddha Amitabha mengeluarkan kekuatan keyakinan, lampu halo Buddha meredup secara signifikan. Kitab suci Buddhis yang awalnya keras dan bergema menjadi seperti dengungan nyamuk, tidak menunjukkan kekuatan sama sekali. Zhuang Zhenghe tampak sangat terkejut, bahkan terganggu. Ini adalah benda suci Buddha, jimat Buddha bertangan 8. Kenapa ada di tanganmu? Xiao Chen tidak membalas Zhuang Zhenghe. Dia tahu bahwa ini adalah kesempatan terbaiknya untuk menyerang. Apakah patung Buddha Amitabha dapat dihancurkan atau tidak akan tergantung pada serangan ini. Jika pihak lain berhasil pulih, dia akan berada dalam masalah, karena 8 peluang dari jimat Buddha sudah habis. Xiao Chen mendorong udara dan mengirimkan serangan pedang. 18 naga azure mengitarinya, meraung bersama, menyebarkan suara kitab suci Buddhis yang tersisa. Ini adalah serangan pedang terkuatnya, Subduing Dragon Profound Slash. Saat Xiao Chen memotong, cahaya pedang yang menghubungkan langit ke tanah memotong gambar Buddha Amitabha, berusaha menghancurkannya dalam satu gerakan. Kamu ingin menghancurkannya dengan satu pukulan. Anda harus melewati saya terlebih dahulu. Petik 2. Melihat situasinya, Zhuang Zhenghe meraung dengan marah. Dia melompat, ingin membantu patung Buddha Amitabha menghalangi cahaya pedang ini. Selama patung Buddha Amitabha tetap ada, tidak peduli seberapa parah luka Zhuang Zhenghe, dia bisa pulih. Ketika Lan Shaobai, Jin Lin, dan yang lainnya melihat adegan ini, ekspresi mereka berubah. Mereka semua tahu bahwa pada saat kritis ini, mereka tidak bisa membiarkan Zhuang Zhenghe melakukan apa yang dia inginkan. Jika tidak,
Ketika Rupang Buddha pulih, segalanya akan berakhir buruk bagi mereka. Mereka semua melonjak dan meluncurkan gerakan terkuat mereka ke Zhuang Zhenghe. Selama dia berani melanjutkan, banyak teknik bela diri yang mendalam akan menyerangnya, membunuhnya di tempat. Sial, Zhuang Zhenghe mengutuk dan berhenti, membiarkan serangan Lan Shaobai dan yang lainnya lewat di atas kepala. Dua ledakan keras bergema pada saat bersamaan. Menggunakan kekuatan penuhnya, Zhuang Zhenghe memukul mundur kelompok Lan Shaobai. Namun, di sisi lain, Xiao Chen memotong gambar Buddha Amitabha di udara menjadi dua. Semua lampu halo Buddha langsung menghilang, bersama dengan suara menjengkelkan dari kitab suci Buddhis. Bang! Xiao Chen turun dan menebas Zhuang Zhenghe di tengah cahaya pedang yang tak terbatas. Setelah 100 gerakan, dia mengirim Zhuang Zhenghe terbang dengan tendangan. Tanpa menunggu Zhuang Zhenghe bangun, Xiao Chen pergi dan memasang Lunar Shadow Saber di leher Zhuang Zhenghe. Zhuang Zhenghe batuk sekali dan memuntahkan banyak darah. Senyum muncul di wajahnya yang agak menyeramkan saat dia berkata, "Kamu tidak bisa membunuhku. Tubuh Dharmaku ada di Pulau Api Hitam. Selama tubuh Dharmaku tidak dihancurkan, ini hanyalah sekam." Ketika Lan Shaobai dan yang lainnya datang dan mendengar ini, mereka sangat terkejut. Mereka akhirnya berhasil menekannya setelah begitu banyak usaha, tetapi pada akhirnya, mereka tidak bisa melakukan apapun padanya. Itu terlalu tidak masuk akal. Xiao Chen, begitukah? Kelompok itu bertanya dengan cemas. Xiao Chen mengangguk, itu benar. Namun, segera, dia tidak akan bisa terus tertawa. Zhuang Zhenghe tertawa terbahak-bahak, mengapa saya tidak bisa tertawa? Aku akan meledak sendiri sekarang, dan kalian semua akan mati bersamaku. Ketika saya bangkit kembali, Pulau Bintang Surgawi akan menjadi milik saya. Setelah Zhuang Zhenghe mengatakan itu, tubuhnya membengkak seperti balon. Pembuluh darah di kulitnya terlihat jelas. Energi mengerikan dan luar biasa menyeduh di tubuhnya. Ketika yang lain melihat situasinya, mereka segera pergi. Peledakan diri dari Kaisar Semu Kesempurnaan Besar bukanlah sesuatu yang bisa mereka tahan. Xiao Chen tidak mundur. Menurut perhitungannya, Mo Chen seharusnya hampir selesai di Pulau Api Hitam. Tubuh Dharma Zhuang Zhenghe tidak akan bertahan lebih lama lagi. Bahkan jika dia belum selesai, dia tidak bisa mundur. Dia perlu memblokir sebagian besar energi dari ledakan diri Zhuang Zhenghe. Xiao Chen tidak bisa membiarkan orang-orang di Pulau Bintang Surgawi tersapu dalam ledakan itu. Tubuh fisik Xiao Chen sudah mencapai puncak Sage Body. Selanjutnya, dia memiliki Azure Dragon Battle Armor yang dibentuk oleh Azure Dragon Body Nourishing Art. Oleh karena itu, dia tidak akan menderita banyak kerusakan dari ledakan diri Zhuang Zhenghe. Tiba-tiba, Zhuang Zhenghe yang mengamuk mengungkapkan ekspresi ngeri. Dia dengan cepat menghentikan self-detonation-nya, dan tubuhnya mengempis seperti balon yang bocor. Zhuang Zhenghe tidak hanya menghentikan ledakan dirinya sendiri, tetapi kultivasinya juga turun dari Kaisar Kuasi Kesempurnaan Besar ke Kaisar Kuasi Kesempurnaan Kecil. Kemudian, itu menurun lebih jauh sampai stabil di puncak martial sage tingkat Grandmaster yang hebat. Kamu menghancurkan sumber imanku. Bagaimana itu bisa terjadi? Bagaimana Anda tahu kelemahan kekuatan iman? Zhuang Zhenghe menatap Xiao Chen dengan sangat tidak percaya. Bagaimana Xiao Chen bisa mengetahui rahasia ini? Xiao Chen meletakkan pedangnya di leher Zhuang Zhenghe. Matanya tenang saat dia menjawab dengan acuh tak acuh, bagaimana aku tahu? Tidak perlu bagi Anda untuk peduli. Katakan saja bagaimana Anda memperoleh metode penyebaran agama Buddha untuk kultivasi. Ludahkan, dan aku akan membiarkanmu mati tanpa rasa sakit. Saat Zhuang Zhenghe hendak mengatakan sesuatu, dia tiba-tiba berhenti bernapas. Matanya kehilangan semangat, dan jantungnya berhenti berdetak. Dia meninggal. Ekspresi Xiao Chen berubah. Dia membungkuk dan melihat. Tubuh Zhuang Zhenghe masih hangat, dan tidak ada tanda-tanda kerusakan yang jelas. Jantung, paru-paru, dan organ dalam Zhuang Zhenghe lainnya semuanya utuh dan berfungsi. Tidak ada tanda-tanda dia akan bunuh diri. Sepertinya jiwanya hancur. Seseorang secara paksa menghilangkan jiwa dalam tubuh fisik ini. Xiao Chen menegakkan tubuh dan menatap ke arah Pulau Api Hitam. Sesuatu mungkin terjadi di sana. Xiao Chen, apa yang harus kita lakukan dengan orang-orang ini? Lan Shaobai menyuruh orang menahan para pemimpin dari 8 faksi sebelum dia pergi ke Xiao Chen. Dari para pemimpin faksi ini, selain Fu Lianyun yang terluka parah, di ambang kematian, yang lain menderita luka yang relatif lebih ringan. Mereka hanya kehilangan kemampuan untuk bertarung. Bagi Kaisar Kuasi, selama itu bukan luka yang fatal, mereka bisa pulih darinya. Ketika Kaisar Semu yang terluka mendengar kata-kata Lan Shaobai, mereka semua memandang Xiao Chen. Selain Chen Ming dari Sekte Darah Logam, mereka semua mulai memohon belas kasihan.
Azure Dragon King, kali ini kami terlalu terburu-buru. Kami bersedia untuk mengkompensasi semua kerugian kota bintang surgawi. Petik 2. Betul sekali. Kami bahkan rela memberikan semua yang kami miliki. Yang kami minta hanyalah Anda membiarkan kami hidup. Petik 2. Pada saat ini, beberapa harapan muncul di mata Fu Lianyun. Dia berkata dengan lemah, Raja Naga Biru, tolong lepaskan kami. Saya, Fu Lianyun, dapat bersumpah bahwa saya akan membawa keluarga saya jauh dan menjalani kehidupan biasa. Keluarga, Xiao Chen mendengus ringan. Kemudian, dia berkata dengan acuh tak acuh, kalian semua mungkin tidak memiliki keluarga lagi. Ketika Kaisar Kuasi mendengar ini, ekspresi mereka semua berubah. Mereka semua menjadi gelisah dan berteriak. Apa maksudmu, Xiao Chen? Kamu tidak bisa sekejam itu, kan? Ada aturan dan moral di dunia. Kami tidak menyakiti keluarga satu sama lain. Apakah Anda bahkan tidak tahu itu? Berhati-hatilah agar tidak mengecewakan seseorang dari generasi yang lebih tua yang memutuskan untuk datang demi hidupmu. Itu benar, di dunia ini di mana kekuatan memerintah, tidak ada orang suci dan hukum. Siapapun yang lebih kuat adalah suara akal. Ini terutama terjadi di Laut Barat yang kacau. Namun demikian, setiap orang masih memiliki garis bawah. Tidak membawa masalah bagi keluarga seseorang adalah aturan tidak tertulis. Selama seseorang bukan seorang pembudidaya jahat atau iblis, mereka tidak dapat melakukan hal yang tidak bermoral seperti itu. Meskipun Xiao Chen sudah menghukum mati orang-orang ini di dalam hatinya, dia tidak punya niat untuk menyentuh keluarga mereka. Dia melihat sekeliling, dan tatapannya berhenti pada Chen Ming. Kemudian, dia dengan tenang berkata, jangan terlalu memikirkan ini. Bukan aku yang melakukannya. Sekte Master Chen harus sangat jelas tentang apa yang terjadi. Petik 2. Yang lain semua memandang Chen Ming. Kecemasan memenuhi mata mereka saat mereka bertanya, Chen Ming, apa yang terjadi? Apakah keluarga kita semua sudah mati? Chen Ming melihat sisanya dan tertawa keras, itu benar. Keluarga Anda semua mati, itu berlaku untuk semua orang biasa di pulau itu juga. Masing-masing dari mereka meninggal dalam upacara Zhuang Zhenghe. Jangan salahkan siapapun kecuali dirimu sendiri karena serakah. Pemenang mengambil semua, dan yang kalah kehilangan segalanya. Ini adalah sesuatu yang kalian harus pelajari saat Anda menjadi kultivator. Aku, Chen Ming, juga serakah. Saya percaya bahwa Zhuang Zhenghe memiliki jalan untuk menjadi kaisar bela diri. Betapa naifnya saya, bagaimana jalan menuju kaisar bisa begitu mudah diambil. Azure Dragon King, aku akan pergi dulu. Aku akan menemuimu 4 tahun kemudian. Hahaha. Saat Master Sekte Darah Logam Chen Ming tertawa gila, dia memuntahkan seteguk darah. Dia mematahkan pembuluh darahnya sendiri dan meninggal karena hati yang hancur. Para pemimpin lain dari 8 faksi semuanya menjadi pucat, agak tidak dapat menerima kenyataan ini. Mereka terus bergumam pada diri mereka sendiri. Ini terutama terjadi pada Fu Lianyun. Dia memikirkan tindakannya sebelumnya dan menganggapnya sangat lucu. Dia telah membuang harga dirinya dan berjuang keras sementara Zhuang Zhenghe tetap tinggal dan membunuh keluarganya. Apa yang bisa lebih menyedihkan dari ini? Semakin Fu Lianyun memikirkan hal ini, semakin dia merasa tertahan. Awalnya, dia sudah berada di ambang kematian. Sekarang, dia tidak bisa lagi bernapas dan pingsan sepenuhnya, tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Xiao Chen memandang para pemimpin faksi lainnya tetapi tidak memiliki banyak belas kasihan untuk mereka. Dia berkata, bunuh mereka. Para pembudidaya yang menahan kelompok Kaisar Kuasi Kesempurnaan kecil mengangkat senjata mereka dan menebang, darah muncrat kemana-mana. Setelah menginvasi Pulau Bintang Surgawi dan membuat kota Bintang Surgawi menjadi puing-puing, Kaisar Kuasi Kesempurnaan kecil ini yang telah membunuh begitu banyak pembudidaya semuanya mati. Jalan menuju Kaisar bela diri dibangun di atas tulang dan darah. Jika saya tidak membunuh hari ini, suatu hari nanti, orang lain akan membunuh saya, menyakiti teman-teman saya, dan menghancurkan keluarga saya. Hati seorang kaisar tidak bisa ragu, itu tidak bisa goyah. Itu harus tegas ketika membunuh. Saat Xiao Chen berdiri di samping Lan Shaobai, mereka mengobrol dengan lembut, melihat dengan penyesalan di kota bintang surgawi yang hancur. Kota bintang surgawi ini telah dibangun dengan baik. Itu baru saja dibangun, dan sudah mengalami bencana seperti itu. Untungnya, ini terjadi sebelum mereka memasang tablet Gunung Gerbang Naga. Jika mereka sudah melakukannya dan mengumumkannya kepada dunia, bencana ini akan menimbulkan gelombang besar. Di tengah angin dingin yang menderu, Xiao Chen sepertinya melihat pemandangan masa depan. Ada pembunuhan tak berujung dan darah. Sebuah kota dari logam dan darah berdiri tegak dalam nyala api. Pada akhirnya, tidak ada yang berani menyerangnya lagi.
Saat Xiao Chen melihat Lan Shaobai di sampingnya, dia juga merasa sangat tersentuh. Saat itu, ketika Xiao Chen berada di sekte langit tertinggi, Sui Lingling mengatakan kepadanya bahwa Lan Shaobai dan dua temannya ingin ikut. Saat itu, dia tidak percaya. Dia berpikir bahwa mereka hanya keluar untuk bersenang-senang. Sebagai bakat luar biasa dari ras Asura kuno, Lan Shaobai memiliki status yang mirip dengan keturunan suci. Bagaimana dia bisa bersedia mengikuti seseorang yang masa depannya tidak pasti? Ada pepatah dari dunia Xiao Chen sebelumnya, seperti halnya jarak menentukan stamina seekor kuda, begitu pula waktu mengungkapkan hati seseorang yang sebenarnya. Ini adalah deskripsi yang sempurna untuk Lan Shaobai. Pada titik ini, tidak perlu mencoba dan menguji ketulusan Lan Shaobai. Shaobai, suruh orang-orang di bawah untuk keluar. Sudah waktunya untuk menyelesaikan masalah di Pulau Api Hitam, kata Xiao Chen ketika dia merasakan Mo Chen terbang kembali dengan cepat. Terowongan bawah tanah yang rumit di bawah kota bintang surgawi telah dibangun oleh Lord Jiu dan telah berkontribusi banyak kali. Jika bukan karena lorong bawah tanah ini, banyak orang biasa akan mati di bawah serangan telapak tangan Buddha Amitabha. Lan Shaobai mengangguk dan dengan cepat membuat pengaturan. Kemudian, dia pamit. Suara mendesing. Mo Chen mendarat di samping Xiao Chen. Dia tampak agak lelah, tapi Xiao Chen menghela napas lega, tubuhnya tidak menunjukkan luka yang berarti. Saya menangani masalah di Pulau Api Hitam. Kuil Sense yang tercerahkan sudah dihancurkan, dan aku membunuh semua bawahan Zhuang Zhenghe yang tersisa di kota. Sisanya sudah kabur. Mo Chen memberikan penjelasan singkat tentang apa yang terjadi di Pulau Api Hitam. Xiao Chen mengangguk dan berkata, namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi dengan tubuh Dharma Zhuang Zhenghe, kan? Jejak kejutan berkedip di mata Mo Chen. Dia bertanya, bagaimana kamu tahu? Sebenarnya ada kepala Buddha yang tersembunyi di kuil indera tercerahkan. Pada saat terakhir, itu menelan tubuh Dharma Zhuang Zhenghe. Namun, saya tidak yakin apakah itu hidup atau tidak. Petik 2. Kepala Buddha. Ekspresi aneh melintas di wajah Xiao Chen. Dia mengingat sesuatu yang membuat jantungnya tiba-tiba berhenti berdetak. Itu benar, kepala Buddha tunggal dan mandiri tanpa tubuh. Itu terlihat cukup aneh, karena kelihatannya sangat lemah, saya tidak memblokirnya ketika dia melarikan diri. Xiao Chen sangat peduli dengan kepala Buddha ini. Saat dia mendengar, kepala Buddha, dia langsung teringat Bodhisattva Sitigarbha tanpa kepala di 9 lapisan api penyucian. Ada juga jiwa mengerikan dari Bodhisattva Sitigarbha yang sering mengunjungi jalan mata air kuning, mencari kepalanya. Itu membuat siapapun yang memasuki Yellow Springs Road tidak berani menoleh ke belakang. Jika tebakan Xiao Chen benar, kepala ini pastilah kepala yang dicari oleh Bodhisattva Sitigarbha. Itu akan lebih mengerikan. Bodhisattva Sitigarbha yang dipenggal oleh Kaisar Azure 10.000 tahun yang lalu belum mati. Sekarang, ia bahkan menemukan pewaris dan mengacaukan segalanya. Memikirkannya saja membuat Xiao Chen sakit kepala. Ini terutama karena Xiao Chen terkait erat dengan Kaisar Azure. Pegas utama di masa lalu menyebabkan konsekuensi hari ini, berputar berulang-ulang, tidak pernah putus. Sekarang setelah Xiao Chen memikirkannya, sepertinya bukan kebetulan Zhuang Zhenghe memilih untuk menyebarkan ajaran Buddha di Pulau Bintang Surgawi. Namun, beruntung kepala Buddha ini masih sangat lemah. Mo Chen sendiri yang bisa mengatasinya, dan tidak perlu khawatir tentang itu untuk saat ini. Namun, masa depan sulit diprediksi. Selanjutnya, semua ini hanya tebakan Xiao Chen. Itu mungkin bukan kepala Bodhisattva Sitigarbha. Apa yang salah? Kakak Xiao, kamu sepertinya tahu sedikit tentang kepala Buddha ini, tanya Mo Chen dengan rasa ingin tahu. Xiao Chen mengumpulkan pikirannya sebelum mengangguk. Saya tahu sedikit, namun, untuk jawaban yang tepat, saya harus melakukan perjalanan secara pribadi untuk mengonfirmasinya. Untuk saat ini, mari kita tidak peduli tentang itu. Hal-hal di sini sudah cukup merepotkan. Petik 2. Mo Chen melihat dan melihat warga kota bintang surgawi keluar dari terowongan kota. Dia setuju dengan Xiao Chen. Pertempuran besar menghancurkan rumah-rumah orang-orang ini, meninggalkan mereka tanpa tempat untuk kembali. Banyak dari mereka bahkan memiliki keluarga atau anak-anak yang menjadi kultivator yang kehilangan nyawa dalam pertempuran, membuat situasi semakin tragis. Dengan lebih dari 2 juta orang di kota bintang surgawi, menyelesaikan begitu banyak dalam sekali jalan tidak akan mudah. Mereka akan sibuk untuk waktu yang lama. Setelah apa yang tampak seperti berabad-abad, Mo Chen membuat proposal yang berani. Kakak Xiao, saya pikir kita harus membangun kota naga surgawi di atas puing-puing ini. Xiao Chen merasa bersemangat. Dengan kota yang hancur, mereka perlu membangun yang baru.
Ini adalah kesempatan bagus untuk memanfaatkan situasi untuk membangun kota naga surgawi. Setelah kota naga langit dibangun, kota bintang surgawi tidak akan begitu rentan lagi. Bahkan tanpa formasi pelindung, Kaisar Bela Diri tidak akan bisa menghancurkan kota naga surgawi dengan mudah. Namun, membangun kota naga surgawi adalah pekerjaan yang monumental. Xiao Chen telah memperoleh pemahaman kasar tentang itu ketika dia melirik sekilas pada cetak birunya. Belum lagi sumber daya yang dibutuhkan untuk membangun kota naga langit, konstruksinya melibatkan formasi, batasan, astrologi, geomansi, perencanaan kota, dan banyak keterampilan lainnya. Ini bukan sesuatu yang bisa dicapai oleh orang biasa. Usaha seperti itu membutuhkan seseorang yang ahli di segala bidang untuk mengarahkan proyek. Xiao Chen bertanya pada dirinya sendiri apakah dia mampu melakukan ini atau tidak. Kemudian, dia menyadari bahwa ada orang seperti itu tepat di hadapannya, ahli dalam 4 seni, sitar, catur, kaligrafi, dan lukisan, serta astronomi, seorang wanita ajaib yang mahir dalam banyak bidang. Mo Chen tersenyum tipis. Jika kakak Xiao bersedia berkomitmen untuk itu, biarkan aku menggunakan sumber daya di harta karun gerbang naga. Aku bisa memberi kakak Xiao sketsa kota naga surgawi dalam waktu setengah bulan. Hanya sketsa itu membutuhkan setengah bulan. Ya, itu masih perkiraan konservatif. Dari semua kota yang pernah saya lihat sebelumnya, kompleksitas kota naga surgawi berada di urutan paling atas. Setelah dibangun, itu akan sedikit lebih rendah dari Bright Moon City. Petik 2. Xiao Chen agak terkejut. Bagaimana mungkin kota naga surgawi masih kalah dengan kota bulan cerah setelah dibangun? Saat itu, reputasi gerbang naga jauh melampaui istana bulan. Perbandingan ini tidak dapat diterima olehnya. Mo Chen menjelaskan, itu sangat normal. Setelah Bright Moon City dibangun, ia mengumpulkan sumber daya selama 10.000 tahun. Adapun kota naga surgawi, itu akan menjadi satu-satunya kota yang sebanding dengan kota-kota kuno berusia 10.000 tahun ini saat dibangun. Baiklah, kalau begitu, aku akan merepotkanmu dengan ini. Namun, orang-orang ini sekarang tidak memiliki rumah. Bagaimana kita harus menghadapi ini? Melihat seberapa besar Xiao Chen mempercayainya, hanya mengajukan beberapa pertanyaan sebelum menyerahkan sumber daya harta karun gerbang naga untuk dia kelola, Mo Chen merasa senang. Ia menjelaskan, berbagai profesi memiliki spesialisasinya masing-masing. Kakak Xiao, tidak perlu khawatir. Lan Shaobai dan aku akan menangani sisanya. Kamu baru saja masuk ke Kaisar Kuasi Kesempurnaan Besar. Waktu sangat berharga bagi Anda, dan Anda harus meluangkan lebih banyak waktu untuk memahami. Pada akhirnya, kekuatanmu adalah dasar untuk seberapa jauh Pulau Bintang Surgawi bisa pergi. Petik 2. Xiao Chen merasa tergerak. Hal yang paling sulit ditemukan di dunia adalah teman dekat. Apa itu teman dekat? Itu adalah teman yang memahami diri sendiri dengan baik. Mo Chen tanpa ragu adalah orang seperti itu untuk Xiao Chen. Terima kasih banyak. Xiao Chen memiliki banyak hal untuk dikatakan tetapi tidak tahu bagaimana mengatakannya. Jadi, semuanya terkandung dalam dua kata ini. Di bawah tabir, Mo Chen tersenyum malu. Tidak perlu terima kasih antara kamu dan aku. Saat itu, di Cloud Sea Domain, jika Anda tidak membantu saya, pengalaman pahit yang akan saya lalui tidak perlu dikatakan lagi. Jika ada kebutuhan untuk mengucapkan terima kasih, itu harus dari saya untuk Anda. Petik 2. Xiao Chen bukan tipe orang yang memikirkan detail kecil. Dia tersenyum dan berkata, ayo pergi. Ikut denganku ke Pulau Api Hitam. Saya ingin melihat di mana kepala tersembunyi itu sesegera mungkin. Petik 2. Baiklah, Mo Chen mengangguk dengan lembut. Xiao Chen mengeluarkan kereta perang naga banjir, dan keduanya mengendarainya melewati awan, dengan cepat menuju Pulau Api Hitam. Saat berada di awan, Xiao Chen membuka tirai kereta perang. Dia mengintip sekeliling dengan tatapan tajam dan mencatat beberapa kapal perang bersembunyi di sekitarnya, berperilaku sangat hati-hati. Kapal perang ini tidak menunjukkan niat jahat. Ketika mereka melihat kereta perang naga banjir, mereka semua memutuskan untuk bergerak jauh. Mo Chen juga memperhatikan kapal perang ini. Dia berkata, ini adalah faksi utama di sekitar Pulau Bintang Surgawi. Mereka semua adalah sekte peringkat 9 dengan Kaisar Bela Diri di dalamnya. Sepertinya mereka sangat prihatin dengan hasil pertempuran ini. Xiao Chen menarik kembali pandangannya, tidak merasa terkejut. Pulau Bintang Surgawi seperti sepotong daging yang gemuk. Bagaimana mungkin faksi-faksi itu tidak tergoda? Meskipun faksi-faksi ini tidak berani bergerak karena Istana Dewa Bela Diri dan penguasa Guntur, mereka masih perlu memperhatikan faksi baru. Setelah pertempuran ini, ketenaran Azure Dragon King karena kecakapan bertarungnya akan menyebar, membuat kagum orang-orang di mana-mana.
Pertempuran ini membuat faksi-faksi besar itu tahu bahwa bahkan jika tiga tanah suci tidak mendukung Xiao Chen, Pulau Bintang Surgawi tidak semudah itu untuk diganggu. Jika ada yang ingin bertindak atas niat jahat apapun, mereka harus mempertimbangkan apakah mereka dapat menangani murka Raja Naga Azure. Setelah 15 menit, kereta tiba di laut dekat Pulau Api Hitam. Xiao Chen keluar dari kereta dan langsung dikejutkan oleh pemandangan di depannya. Dia melihat cahaya 9 warna melesat ke udara dari tempat kuil indera tercerahkan berada. Awan warna-warni memenuhi langit, dan hujan emas turun tanpa henti di seluruh pulau. Pulau Api Hitam, yang memiliki reputasi panas dan sunyi, tampak damai pada saat itu. Rerumputan dan pepohonan tumbuh subur, bermekaran dengan ratusan bunga. Tempat itu penuh dengan kehidupan. Semua orang biasa yang berendam dalam hujan mengungkapkan ekspresi gembira. Mereka semua berlutut di tanah, berteriak, Sang Buddha ada di atas kita. Saat hujan meresap ke dalam tulang, darah, dan sumsum mereka, mereka semua jelas merasakan perasaan nyaman di tubuh mereka seperti mereka diperbarui. Penyakit yang menjangkiti mereka lenyap sama sekali. Segala macam keajaiban terjadi, membuat mereka merasa segar kembali. Xiao Chen berpikir, ini hanya pembayaran. Semua kekuatan iman yang dikumpulkan Zhuang Zhenghe pada tahun lalu dikembalikan. Di masa depan, dia bermaksud untuk menyingkirkan fondasi Buddhis ini. Mo Chen sudah melihat adegan ini. Saat dia berdiri di samping Xiao Chen, dia tampak agak tenang, berkata, sebenarnya, ajaran Buddha kuno memiliki niat baik. Doktrin ini berbicara tentang siklus karma, sebab dan akibat, untuk berbuat baik dan mengumpulkan kebajikan. Kebaikan dibalas dengan kebaikan dan kejahatan dibalas dengan kejahatan. Itu adalah doktrin yang luar biasa. Meskipun sekte-sekte Buddhis kuno juga menggunakan kekuatan keyakinan, mereka menyebarkan ajaran mereka dengan hati yang tulus dan tidak berbicara tentang pemurnian atau upacara-upacara jahat itu. Orang-orang percaya menyembah dan memberikan persembahan, para Buddha dan Bodhisattva mendengarkan doa dan mengirimkan berkah. Itu adalah siklus pertukaran yang baik, anugerah bagi orang-orang biasa. Xiao Chen mengangguk untuk menunjukkan persetujuannya. Ada catatan tentang ini dalam catatan kuil Leiyin kecil juga. Namun, hati manusia tak terduga. Ada terlalu banyak godaan. Bahkan Buddha akan merasa sulit untuk mempertahankan ketenangannya di hadapan kekuatan yang begitu besar. Xiao Chen merenungkan ini. Jika orang biasa menghadapi godaan seperti itu, akan sangat sulit bagi orang itu untuk mengendalikan dirinya. Orang itu pasti akan menggunakan kekuatan iman untuk menguatkan dirinya. Seiring waktu, orang ini akan mulai memurnikan orang lain secara paksa, dan ambisinya akan tumbuh, tenggelam selangkah demi selangkah ke dalam jurang. Dia percaya bahwa ada Buddha dan Bodhisattva yang baik hati. Namun, Buddha tanpa kepala di belakang Zhuang Zhenghe itu jelas bukan salah satu dari mereka. Ayo, mari kita pergi ke kuil indera tercerahkan dan melihatnya. Sosok Xiao Chen melintas, menuju kuil Sens yang tercerahkan. Apakah itu memang kepala Bodhisattva Sitigarbha atau bukan, dia harus melihat sendiri. Saat terbang, dia memperhatikan bahwa patung-patung tokoh Buddha di kuil-kuil semuanya retak dan pecah. Kuil-kuil itu juga kosong. Tidak hanya orang-orang yang bertanggung jawab atas wihara-wihara itu hilang, tetapi para biksu pemula juga telah pergi. Sementara semua orang percaya di pulau itu menikmati karunia spiritual, orang-orang yang mengandalkan kekuatan iman semuanya menderita. Sumber iman tidak ada lagi, dan kekuatan iman yang besar dan tersimpan semuanya dikembalikan. Selanjutnya, tulang punggung sekte telah terbunuh. Sekte Buddhis palsu yang tampaknya besar ini telah jatuh hanya dalam beberapa saat. Ketika Xiao Chen tiba di kuil Sens yang tercerahkan, kompleks itu tampak suram. Semua tokoh Buddha di kuil yang awalnya luas dan megah itu hancur. Adegan kekalahan memenuhi matanya. Di tempat lain di pulau itu berkembang dengan kehidupan. Namun, asal mula cahaya Buddha dipenuhi dengan keheningan yang mematikan. Bunga dan rerumputan layu, tanpa pepohonan. Ada perbedaan besar dibandingkan saat Xiao Chen datang sebelumnya. Saat itu, kuil perasaan tercerahkan telah dipenuhi dengan misteri, menghalangi dia untuk masuk. Sekarang, perasaan itu hilang. Seluruh atap candi telah terlempar. Mo Chen pasti melakukan itu saat bertarung dengan orang yang bertanggung jawab atas kuil. Cahaya Buddha 9 warna datang dari celah-celah di antara bebatuan yang hancur di tanah, melesat ke awan. Xiao Chen melemparkan serangan telapak tangan untuk membersihkan bebatuan yang hancur. Angin palem yang kuat meniup semua puing-puing. Sebuah lubang besar muncul di tanah kosong di depan. Sumber cahaya Buddha terletak di dalam lubang. Mo Chen, apakah kamu pernah ke sana? Xiao Chen bertanya sambil melihat lubang tempat cahaya itu berasal. Mo Chen menggelengkan kepalanya dan menjawab, saya tidak punya waktu untuk melakukannya.
Saat itu, ketika kepala Buddha terbang keluar dari sana, energi mentalnya melukai saya. Saya juga sibuk mengejar orang-orang yang tersisa. Pada saat saya selesai, saya takut Anda akan khawatir, jadi saya kembali dulu. Petik 2. Setelah Xiao Chen mendengar itu, dia melompat ke dalam lubang. Kemudian, Mo Chen melompat mengejarnya. Lubang itu sangat dalam, jauh lebih dalam dari yang diperkirakan keduanya. Mereka turun di tengah cahaya Buddha selama sekitar 7 menit sebelum tiba di genangan air hitam di gua yang agak luas. Xiao Chen melihat ke depan. Ada tubuh Buddha tanpa kepala di ujung gua. Tubuh inilah yang memancarkan cahaya Buddha. Pemandangan ini mengejutkan Xiao Chen. Tubuh tanpa kepala ini tampak persis sama dengan Bodhisattva Sitigarbha tanpa kepala yang pernah dilihatnya di 9 lapisan api penyucian. Tiba-tiba, Xiao Chen mengerti. Kepala Buddha itu memang kepala Bodhisattva Sitigarbha yang hilang. Ia ingin menggunakan kekuatan iman untuk membangun kembali tubuhnya dan bergabung dengannya untuk menjalani kebangkitan sejati. Namun, ternyata prosesnya tidak semudah itu. Meskipun tubuh tanpa kepala itu cocok dengan yang ada di 9 lapisan api penyucian, kekuatan yang dipancarkannya sama sekali berbeda, sama sekali tidak ada. Namun, tubuh di 9 lapisan api penyucian itu benar-benar mengerikan. Xiao Chen merasa sangat kecil sebelumnya, tidak berdaya untuk melawan. Apa ini? Mo Chen bertanya dengan ekspresi yang agak tidak enak dilihat saat dia menatap air hitam yang menutupi lantai gua. Xiao Chen memulihkan akalnya dan menjawab, ini adalah lautan kepahitan. Itu juga kepahitan yang terkandung dalam doa-doa banyak orang percaya. Sekte Buddhis sama sekali tidak peduli dengan mereka. Mereka hanya menyaring kekuatan iman dari doa, sehingga membentuk lautan kepahitan yang luas ini. Ketika Mo Chen melihat ekspresi Xiao Chen, dia berkata, kakak Xiao sepertinya mengenali tubuh tanpa kepala ini. Ya, saya pernah melihat tubuh asli tanpa kepala di 9 lapisan api penyucian. Xiao Chen tidak menyembunyikan apapun dari Mo Chen, menceritakan semua yang dia lihat dan dengar. Ketika Mo Chen mendengar akunnya, dia merasa aneh. Karena ia memiliki tubuhnya sendiri, mengapa ia tidak pergi ke 9 lapisan api penyucian untuk terhubung kembali dengannya? Xiao Chen mengingat cahaya pedang yang mengerikan itu. Bahkan setelah 10.000 tahun, itu bisa memberi warna pada tempat itu. Dia berkata, itu tidak mungkin. Saya percaya bahwa bahkan setelah 10.000 tahun, luka yang ditinggalkan oleh Kaisar Azure di leher masih memiliki niat pedang yang tertinggal di dalamnya. Jika kepala mencoba menyambung kembali dengan tubuhnya sendiri, itu seperti bunuh diri. Apakah Kaisar Azure benar-benar sekuat itu? Bahkan setelah 10.000 tahun, niat pedang masih ada. Niat pedang sebenarnya masih sangat kuat meskipun telah berlalu 10.000 tahun. Jelas, konsep ini mengejutkan Mo Chen. Xiao Chen mengangguk. Jika kamu melihat cahaya pedang Kaisar Azure, kamu tidak akan terkejut seperti ini. Mo Chen memasuki pemikiran yang mendalam. Dia menyaksikan tubuh tanpa kepala ini layu saat cahaya Buddha 9 warna perlahan memudar. Dia bertanya, apa yang harus kita lakukan dengan tubuh tanpa kepala ini? Xiao Chen berpikir sejenak sebelum menjawab, biarkan saja. Ketika kekuatan iman telah dikembalikan, itu akan hilang dengan sendirinya. Setelah mengatakan itu, dia berdiri, bersiap untuk pergi. Tepat pada saat ini, sesuatu yang aneh tiba-tiba terjadi. Sesosok dengan cepat turun dari lubang di atas. Mata Xiao Chen tajam, dan dia melihat semuanya dengan jelas. Itu adalah kepala Buddha. Ekspresi Xiao Chen sedikit berubah, tapi dia tidak panik. Dia meletakkan tangan kanannya di gagang pedang dan langsung melangkah di depan Mo Chen. Kepala Buddha melayang di udara, memancarkan aura kuno. Itu menatap Xiao Chen seperti sedang mencoba untuk melihat semua rahasianya. Itu berkata dengan suara serak, memang, itu kamu, orang dengan garis keturunan Kaisar Azure. Xiao Chen tidak menjawab kepala Buddha. Dia langsung menggambar lunar shadow saber dan mengirim cahaya pedang yang cemerlang ke kepala Buddha dengan kecepatan kilat, menerangi gua yang gelap. Dia sudah yakin bahwa Buddha jahat ini bukanlah sesuatu yang baik hati. Itu jelas bertentangan dengannya. Dalam hal ini, tidak perlu membiarkannya hidup. Sial, saat cahaya pedang hendak mengenai kepala Buddha, tubuh tanpa kepala itu tiba-tiba bergerak dan menghalangi cahaya pedang Xiao Chen. Suara mendesing, lampu saber ditembakkan tanpa henti. Bergerak terus-menerus, Xiao Chen menyerang dengan sekuat tenaga, mengirimkan 9 serangan dan memotong tubuh yang melindungi kepala menjadi berkeping-keping. Cahaya Buddha yang menembak ke awan berhenti, bersama dengan hujan spiritual yang menutupi seluruh pulau. Sungguh disayangkan bahwa ini bukan zaman abadi. Kalau tidak, aku akan bisa menghadapi orang sepertimu hanya dengan membuka mulutku. Teruslah hidup dengan baik.
Ketika Anda menjalani kesengsaraan besar angin dan api, saya pasti akan datang untuk membalas serangan pedang yang diberikan Kaisar Azure kepada saya. Petik 2. Kepala Bodhisattva Sitigarbha berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang menjauh setelah pernyataan dingin itu. Secara alami, Xiao Chen tidak mau melepaskannya begitu saja. Pihak lain seperti bom waktu yang berdetak. Saat itu mendapatkan kembali tubuh aslinya, itu akan menimbulkan bahaya yang signifikan bagi Xiao Chen. Selain itu, pihak lain juga mengetahui banyak rahasia alam Buddhis kuno dan bahkan beberapa informasi orang dalam tentang Kaisar Azure. Untuk ini saja, Xiao Chen tidak akan membiarkannya pergi apapun yang terjadi. Namun, Kepala Buddha ternyata datang dengan persiapan. Setelah memverifikasi identitas Xiao Chen, itu menggunakan teknik rahasia untuk melarikan diri, tidak meninggalkan jejak untuk dia ikuti. Ketika Xiao Chen muncul dari gua, dia tidak menemukan jejak Kepala Buddha, hanya beberapa fluktuasi spasial. Kamu tidak berhasil menangkapnya, Mo Chen bertanya ketika dia terbang keluar dari gua. Xiao Chen menghela nafas dan menjawab, itu menggunakan teknik rahasia untuk merobek ruang terbuka. Singkat menjadi kaisar bela diri, tidak ada cara bagi saya untuk mengejar. Petik 2. Mo Chen menghibur, tidak perlu terburu-buru. Jelas, Kaisar Azure sangat melukainya 10.000 tahun yang lalu. Sekarang, dia seperti anjing liar. Bahkan jika dia adalah seorang bodhisattva kuno, dia tidak akan menjadi ancaman besar bagimu. Xiao Chen memang tidak terburu-buru. Dia hanya merasa bahwa pihak lain tahu beberapa dari apa yang sebenarnya terjadi di balik layar mengenai Kaisar Azure yang mendukung mereka. Jika dia bisa menangkap Kepala Buddha dan menginterogasinya, dia mungkin mendapat banyak keuntungan. Mengapa Kaisar Azure pergi ke 6 jalur reinkarnasi saat itu? Bahkan roh barang lama di Istana Naga Azure mungkin tidak tahu, tetapi orang itu mungkin tahu sesuatu. Ini adalah perhatian utama Xiao Chen. Tanda pisah. Kepala Buddha misterius tiba-tiba muncul di atas pulau terpencil. Kemudian, itu membuat gerakan meludah, mengirimkan seberkas cahaya lemah dari mulutnya. Jika seseorang melihat dengan hati-hati, seseorang akan menemukan bahwa cahaya lemah ini adalah orang kecil yang memancarkan cahaya halo Buddhis. Jika mata seseorang cukup tajam, orang akan segera menyadari bahwa orang kecil ini adalah biksu berdarah, Zhuang Zhenghe. Tuan, Anda sudah melihatnya. Kapan saya bisa memulihkan tubuh fisik saya? Zhuang Zhenghe bertanya dengan cepat dengan nada cemas. Kepala Buddha dengan dingin menjawab, ini hanyalah tubuh fisik biasa yang dapat Anda peroleh kembali setiap saat. Ini hanya masalah kecil, tidak perlu terlalu cemas. Itu tidak akan menjadi masalah besar. Zhuang Zhenghe jelas takut pada kepala Buddha misterius ini. Memandangnya, dia langsung mengangguk. Guru benar, kemana kita harus pergi sekarang? Fondasi yang kami letakkan dengan susah payah di Black Flame Island benar-benar musnah. Itu terlalu disayangkan. Kepala Bodhisattva Sitigarbha berkata dengan acuh tak acuh, ini hanya sebuah pulau kecil. Anda tidak melihat waktu ketika agama Buddha mencapai puncaknya. Ada miliaran orang percaya, semuanya beribadah bersama. Pulau kecil itu sama sekali tidak bisa dibandingkan dengannya. Petik 2. Namun, cahaya aneh melintas di mata kepala saat memikirkan sesuatu. Saya lupa, tempat ini adalah tanah terlantar. Bagaimana itu bisa dikembalikan ke ketinggian sebelumnya? Lebih baik membunuh Raja Naga Azure dan mengambil keberuntungannya sebelum meninggalkan tempat ini. Dengan begitu, saya bisa kembali ke sekte Buddhis dan naik ke kebudayaan. Tuan, kemana Anda pergi? Zhuang Zhenghe bertanya dengan rasa ingin tahu. Kata-kata itu membuatnya bingung. Jangan bertanya tentang apa yang seharusnya tidak kamu tanyakan. Kepala Buddha mendengus dingin. Tiba-tiba, beberapa pembudidaya tiba di pulau itu. Kepala Buddha segera mengalihkan perhatiannya, matanya berubah merah. Bunga bodi merah muncul, dan pemandangan sekte Buddhis kuno muncul di kedalaman matanya. Kemudian, ia membuka mulutnya dan mengisap. Gumpalan cahaya hijau datang dari kepala para pembudidaya itu, yang merupakan sage bela diri kelas rendah, dan masuk ke mulut kepala Buddha. Kemudian, tubuh para pembudidaya ini jatuh ke tanah. Pergi dan pilih satu. Reinkarnasi Dharma. Hanya ada satu kesempatan. Ini juga kesempatan terakhirmu. Ketika Zhuang Zhenghe mendengar ini, dia bersukacita saat dia dengan cepat terbang. Kemudian, kepala Buddha mulai membaca beberapa kitab suci, membuat teks-teks Buddhis kuno muncul dari mulutnya. Di tengah pancaran cahaya Buddha, salah satu mayat di tanah berdiri. Tanda pisah. Saat Zhuang Zhenghe menjalani ritual reinkarnasi Dharma, Xiao Chen dan Mo Chen berjalan-jalan di sekitar Pulau Api Hitam, meskipun, sebenarnya, aktivitas mereka tidak bisa dianggap berjalan-jalan. Dengan Zhuang Zhenghe dan kelompoknya pergi, Pulau Bintang Surgawi pasti perlu mengambil alih kendali Pulau Api Hitam.
Adalah hal yang baik untuk memeriksa kondisi pulau terlebih dahulu. Kakak Xiao, Pulau Api Hitam ini memiliki api bumi puncak, api hitam. Ini adalah tempat terbaik untuk membangun paviliun pemurnian. Saya ingin klan saya pindah ke sini untuk membuat paviliun pemurnian puncak. Petik 2. Xiao Chen telah mendengar tentang situasi sebelumnya. Sebelum ini, karena 7 Markuise Naga terhormat, klan Mo sebagian besar tinggal di pulau terpencil di luar wilayah Pulau Bintang Surgawi. Beberapa dari mereka datang ke Pulau Bintang Surgawi. Sekarang semua faksi lawan di dekat Pulau Bintang Surgawi semuanya telah dibersihkan, tidak ada alasan bagi klan Mo untuk tidak masuk. Selanjutnya, klan Mo adalah klan pemurnian di tempat pertama. Sebelumnya, ketenaran mereka menyebar ke seluruh lautan berbintang surgawi. Klan Mo memiliki banyak penyuling dan teknik pemurnian rahasia diturunkan dari nenek moyang mereka. Selama klan memiliki sumber daya yang cukup dan lokasi yang ideal, tidak akan mengalami kesulitan membangun paviliun pemurnian pada tingkat yang sama dengan Tanah Suci. Tiba-tiba, Xiao Chen menjadi agak terganggu. Dia memikirkan sesuatu yang lebih jauh, klannya di Sky Dome Realm yang jauh. Sudahlah, masih terlalu dini bagi saya untuk memikirkan hal ini. Memindahkan keturunan Kaisar Azure kembali ke alam Kunlun jauh lebih rumit daripada memindahkan klan Mo. Ada juga banyak variabel tak terduga lainnya. Lebih baik menunggu sampai kota naga langit dibangun sebelum pergi ke alam bawah dan memindahkan klan Xiao, membawanya kembali ke tempatnya. Kecuali Xiao Chen bisa menjamin keselamatan klannya, akan sulit baginya untuk bersantai. Tidak peduli seberapa khawatir Xiao Chen, Kaisar bela diri tidak bisa pergi ke alam kubah langit. Dengan cabang sekte langit tertinggi dan pengadilan kerajaan bangsa Qin besar yang misterius di sana, akan lebih aman bagi klannya untuk tetap berada di tempatnya. Kakak Xiao, ada apa? Mo Chen bertanya karena khawatir ketika dia menyadari gangguan Xiao Chen, sepertinya dia sedang memikirkan hal lain. Xiao Chen memulihkan akalnya dan menjawab, semuanya baik-baik saja. Apakah formasi transportasi di Pulau Bintang Surgawi kita mampu terhubung ke alam bawah? Mo Chen berkata, bisa. Istana Dewa Bela Diri memiliki formasi transportasi di alam bawah juga. Namun, transportasi semacam itu membutuhkan sumber daya yang luar biasa. Saya mengerti. Sumber daya tidak menjadi masalah. Sekarang, jauh lebih nyaman bagi Xiao Chen jika dia ingin pergi ke Sky Dome Realm. Setelah mengobrol sebentar, keduanya kembali ke kereta. Setelah berpisah, Xiao Chen kembali ke puncak-puncak tertinggi dan mulai memahami banyak manfaat yang datang dengan maju ke Kaisar Kuasi Kesempurnaan Besar. Dia mengerti prinsip tidak meragukan orang yang digunakan. Dengan begitu, dia akan bisa santai dan tidak memberi tekanan pada orang lain. Mo Chen membantu Lan Shaobei merawat orang-orang di kota bintang surgawi yang hancur. Dia juga perlu mengelola banyak sumber daya yang diperoleh dari harta karun gerbang naga. Selain itu, mereka berdua perlu mengevaluasi manfaat dan membagikan hadiah bagi mereka yang bertarung dalam pertempuran. Tanda pisah. 7 hari kemudian, Xiao Chen dan Penatua Qin duduk di puncak gunung dan mendiskusikan dao sambil minum teh, berbagi pengalaman mereka dalam budidaya bela diri. Penatua Qin telah tetap terjebak di Kaisar Semu Kesempurnaan Besar selama beberapa dekade. Xiao Chen bisa belajar banyak hal darinya. Kaisar Semu Kesempurnaan hebat adalah tingkat kultivasi yang benar-benar dapat dianggap sebagai awal dari menempa jembatan menuju Kaisar. Dengan segel surgawi, jauh lebih mudah untuk menggunakan hukum surgawi. Ada perbedaan besar dibandingkan dengan Kaisar Kuasi Kesempurnaan kecil. Tentu saja, kamu adalah pengecualian. Penatua Qin tertawa agak tak berdaya saat dia menyesap teh. Dipulihkan setelah rusak. Sebelum maju ke Kuasi Kaisar, Anda mengumpulkan 10.000 hukum sage surgawi. Saya tidak bisa menganggap orang lain sebagai mengerikan sama sekali, bahkan membentang kembali ke masa lalu. Penatua Qin menarik napas dalam-dalam dan melanjutkan, saya telah mandek di Kaisar Semu selama ratusan tahun, dan meskipun demikian, saya hanya mengumpulkan 3.000 hukum surgawi, bahkan tidak sepertiga dari milik Anda. Xiao Chen meletakkan cangkir tehnya dan tersenyum. Penatua Qin terlalu rendah hati. Hukum surgawi Penatua Qin jauh lebih padat daripada milikku. Jumlah kekuatan dunia yang dapat Anda kendarai tidak kurang dari milik saya. Petik 2. Xiao Chen tidak benar-benar rendah hati. Kultivasi Penatua Qin jauh lebih dalam daripada miliknya. Dalam kepadatan hukum surgawi, Xiao Chen, Kaisar Semu Kesempurnaan Besar yang baru maju, jauh dari sebanding. Satu-satunya keuntungan Xiao Chen adalah jumlah hukum surgawi dan kemurniannya, karena penyempurnaan terus-menerus dari Purple Thunder Divine Incantation. Penatua Qin, bagaimana tepatnya seseorang memadatkan jiwa untuk segel surgawi? Bisakah Anda memberitahu junior sedikit lebih banyak?
Xiao Chen meminta nasihat dengan rendah hati. Penatuakin menyesap teh dan tersenyum. Ada banyak misteri dengan kultivasi kaisar kuasi kesempurnaan kecil dan kaisar kuasi kesempurnaan besar. Namun, pada akhirnya, sumber daya adalah yang terpenting. Tanpa sumber daya yang cukup, seseorang hanya dapat menggunakan waktu. Hal ini tidak terlalu sulit dan dapat dianggap cukup stabil. Namun, pada kenyataannya, 90% kaisar kuasi akan tetap berada di puncak kaisar kuasi kesempurnaan agung, tidak dapat meningkat lebih jauh. Ini karena mereka tidak dapat memadatkan jiwa untuk segel surgawi mereka. Kecuali yang tak terduga, lelaki tua ini mungkin akan tetap terjebak pada tahap ini juga. Petik 2. Xiao Chen mengerutkan kening dan bertanya, apakah itu sulit? Penatuakin mengangguk berat dan menjawab, rintangan ini tidak ada hubungannya dengan sumber daya. Bahkan dengan semua sumber daya di dunia, Anda hanya dapat mengandalkan pemahaman Anda sendiri untuk memadatkan jiwa untuk meterai surgawi Anda. Sederhananya, Anda harus memasukkan jiwa Anda sendiri ke dalam segel surgawi, untuk mengubahnya menjadi bentuk hati kaisar yang samar.